Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Kata-kata lelaki tua dari lantai 3 bergema di seluruh dunia. Mereka memasuki telinga Wang Lin dan juga didengar oleh Yun Yifeng dari Sekte Guiyi. Yun Yifeng mengerutkan kening. Dia biasanya terlihat sangat santai, tapi itu hanya di permukaan. Harga dirinya berasal dari akarnya, dan karena kebanggaan inilah dia tidak repot-repot mempermalukan orang dengan kata-kata juga. Dia menemukan hal-hal seperti ini berada di bawah. Yun Yifeng mengerutkan kening saat dia melihat Wang Lin dan menguap. Dia mundur ke samping dan mengabaikan apa yang terjadi. Saat kata-kata itu keluar dari lantai 3, ada kilatan warna hijau dan kuning. Saat kedua warna itu menyebar, seorang lelaki tua berambut putih yang tampak bangga berjalan keluar dari lantai 3. Tubuh lelaki tua ini dikelilingi oleh kekuatan kayu dan tanah. Saat dia berjalan keluar, orang bisa melihat bayangan pohon yang menjulang tinggi dan badai pasir di belakangnya. Tekanan dari budidaya Arcane Void tahap pertengahan menyebar dari orang tua itu. Setelah dia keluar, dia memetakan tangan ke menara dan layar cahaya muncul di sekitar menara untuk melindunginya. Itu sangat kuat, dan akan sulit untuk menghancurkannya dengan cepat. Mendobrak planet 5 elemen dan pengampunan roda hati. Kamu punya nyali, nak. Karena kamu datang hari ini, jangan pergi. Saya akan memberi tahu Anda bahwa ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki oleh klan Dao kuno Anda. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan dingin. Aku akan menangkapmu dan membiarkan seniormu menerima dosamu. Dia tidak tahu Wang Lin adalah seseorang dari dunia gua. Setelah melihat kekuatan Dao kuno Wang Lin, dia berasumsi Wang Lin juga berasal dari benua astral abadi seperti mereka. Dia tidak mengira Wang Lin datang sendirian, dan kemungkinan besar ada orang lain dari klan Dao kuno juga. Sepertinya mereka di sini bukan untuk mencari harta karun itu tetapi untuk menemukan Yemo. Orang tua itu sendiri yang memikirkan semua ini, dan dia yakin apa yang menurutnya setidaknya 80% benar. Setelah berbicara, dia menyerang ke depan dan membayangkan tangan. Suara letupan terdengar dari bayangan pohon raksasa. Pohon itu berputar dan menyusut hingga menjadi kumpulan lampu hijau di tangan lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, lampu hijau berubah menjadi cambuk hijau. Cambuk ini dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas kayu. Di tangan lelaki tua itu, dia mengaturnya dan suara letupan bergema. Itu tampak seperti ular piton hijau saat menyerang Wang Lin. Dunia berubah warna, seolah-olah semuanya harus runtuh sebelum cambuk. Harta karun yang terkenal dari Sekte Guiyi adalah cambuk mereka. Cambuk mereka sangat terkenal di benua astral abadi, dan semuanya memiliki metode produksi yang berbeda. Wang Lin tidak bisa melihat dengan jelas penampakan cambuk hijau, dia hanya bisa melihat lampu hijau. Lampu hijau yang mendekatinya dipenuhi dengan elemen kayu. Mata Wang Lin berbinar, masih belum ada pergerakan dari dua lantai yang tersisa. Orang tua dari lantai 3 sudah mengalami kerusakan yang mengejutkan. Dia tidak tahu seberapa kuat dua lantai yang tersisa. Wang Lin mundur beberapa langkah. Saat gerakan mendekat hijau, kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia mendorong ke depan dengan telapak tangan. Saat telapak tangan didorong ke depan, jari-jarinya mengepal, dan dia menariknya kembali. Cetak karma. Dengan tarikan ini, lampu hijau diambil dari cambuk dan dikirim ke genggaman Wang Lin. Dia tanpa ampun meremas dan lampu hijau runtuh. Gemuruh. Menggelegar menggema dan cambuk itu berhenti sejenak. Tepat pada saat ini, rumput di planet ini dengan cepat layu dan berubah menjadi kekuatan kayu yang berkumpul di dalam cambuk. Dalam sekejap, esensi yang diekstraksi oleh karma Prin Wang Lin telah berputar-putar. Cambuk itu menyerang dan mendarat di tubuh Wang Lin. Ada ledakan yang menggelegar dan tubuh Wang Lin bergetar hebat. Cambuk itu tidak menyentuh tubuhnya tetapi berhenti sejauh 7 kaki. Riak yang diciptakan oleh cambuk menyebabkan Wang Lin merasakan kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya. Wang Lin mundur beberapa langkah dan menekan darah di tenggorokannya. Orang tua itu tertawa dengan arogan dan menyerang sekali lagi. Kali ini, sasarannya adalah kepala Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai menyimpulkan. Dia tidak datang ke sini untuk membunuh, tujuannya berada di sini adalah untuk melihat seberapa dalam paku itu dan seberapa kuat para pembudidaya asing ini.
Wang Lin tidak terkejut dengan tingkat kerusakan lelaki tua itu, tetapi dihubungkan oleh lelaki tua ini berarti dia tidak bisa memaksa keluar dua orang terakhir yang bersembunyi di dua lantai terakhir. Cambuk, aku juga punya. Sesaat, mata Wang Lin berbinar. Pikirannya sama liciknya dengan pikiran iblis, sehingga dia mampu menemukan cara terbaik untuk mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Tangan kanan Wang Lin meraihnya dan soul lasernya muncul. Cambuk itu menyerang dan suara retakan bergema. Cahaya keemasan dari soul laser sepertinya bersaing dengan lampu hijau. Saat lelaki tua itu melihat soul laser, dia terkejut, tetapi dia segera teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi suram. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin memegang soul laser dan berjalan ke depan. Dia tiba-tiba penggantian tangan dan soul laser dimulai dengan cambuk hijau. Dari jauh, kedua cambuk itu tampak seperti dua ular piton raksasa. Ketika mereka menyerang, mereka menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Cambuknya lembut, dan saat disentuh, cambuknya saling berpilin seolah-olah menyatu, sehingga sangat sulit untuk memisahkannya. Cahaya keemasan dan lampu hijau bercampur menjadi satu saat suara bergelombang. Wang Lin memegang soul laser di tangan kondisinya dan lelaki tua itu memegang cambuk hijau. Kedua cambuk itu seperti dua tongkat di tangan mereka. Saat ini, keduanya menarik secara bersamaan. Pembuluh darah di wajah lelaki tua itu membengkak saat semua budidayanya masuk ke tangan kegelapan dan meletus saat dia cambuk menarik. Namun, dia hanyalah seorang pendekar. Wang Lin memiliki garis keturunan Dao kuno, dan tidak ada apapun di dunia ini yang memiliki tubuh lebih kuat dari yang kuno. Wang Lin tidak hanya memiliki garis keturunan Dao kuno, tetapi avatarnya juga memiliki 7 esensi. Esensinya juga muncul dan memasuki pemahamannya, menyatu dengan kekuatan Dao kuno miliknya. Seiring dengan fakta bahwa tangan kanan Wang Lin adalah milik Yemo, kekuatan fusi mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun lelaki tua itu berada di tahap pertengahan Arcane Void, membandingkan kekuatan dengan Wang Lin sungguh konyol. Dengan satu tarikan, dunia bergemuruh dan kedua cambuk itu mengeluarkan suara yang membuatnya seolah-olah mereka tidak tahan lagi. Dalam sekejap, cambuk itu tercabut dari tangan lelaki tua itu, meninggalkan bekas darah di tangannya. Dengan keras, kedua cambuk itu ditarik ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sangat suram, dan tangannya membentuk segel saat dia mundur dengan cepat. Cambuk hijau yang ditarik oleh Wang Lin segera runtuh menjadi lampu hijau yang terbang kembali ke arah lelaki tua itu. Di saat yang sama, badai pasir di belakang lelaki tua itu bergerak maju dan mengelilinginya. Suara retakan bergema dan lampu hijau memasuki badai pasir. Badai pasir dengan cepat menyusut dan membentuk baju besi yang berisi elemen kayu dan tanah. Armornya berwarna kuning tanah dan berisi pola hijau seperti bunga. Dilihat dari kejauhan, warna hijau itu menarik sebuah pohon raksasa. Ketika baju besi itu muncul, budidaya lelaki tua itu tiba-tiba meletus dari Arcane Void tahap tengah ke puncak Arcane Void tahap akhir. Dia hanya memilih lagi dari puncak Arcane Void. Ini adalah baju besi dari Sekte Guiyi. Namun, semakin kuat armornya, semakin sulit untuk mengendalikannya, dan akan menimbulkan kerugian besar bagi penggunanya. Wajah lelaki tua itu berubah kesakitan, dan sepertinya pohon yang mengomel menusuk tubuhnya. Dia mendongak dengan ekspresi garang dan melolong menyakitkan sebelum penggerak maju. Saat dia menyerang, bumi bergerak seperti gelombang. Bukit-bukit raksasa muncul dan bergerak bersamanya. Juga pada saat ini, semua rumput di planet ini tergeletak dan berubah menjadi untaian hijau yang berkumpul di hadapan lelaki tua itu. Itu berubah menjadi sejumlah besar pohon menjulang tinggi yang bergerak. Pohon-pohon ini tampak seperti hutan lebat, dengan cepat membentuk manusia pohon raksasa. Pengkhianat ini tingginya lebih dari puluhan ribu kaki dan melingkari lelaki tua itu. Ia mendekati Wang Lin dan tangannya menghantamnya. Mati untuk orang tua ini. Suara mendengung bergema dan pukulan pohon raksasa itu muncul di mata Wang Lin. Bumi membentuk pusaran di bawah Wang Lin dan badai pasir di sekitarnya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berputar mencoba merobek tubuh Wang Lin. Di dalam badai pasir, Wang Lin merasa tenang. Semua ini sesuai ekspektasinya. Saat badai pasir di sekitarnya dan pukulan dari pohon mendekat, Wang Lin menutup matanya saat dia tertutup. Mantra kuno abadi meletakkan tubuhnya. Di luar planet 5 elemen,
Grand Empyrean Xuan Luo melihat apa yang terjadi di planet ini. Dia telah memulai tes Wang Lin sejak lama, dan saat ini dia sangat puas. Matanya menampilkan cahaya yang aneh. Ini adalah mantra yang mirip dengan benda surgawi abadi. Apa yang akan dia lakukan? Suasana di dalam badai pasir terlihat buram saat tubuh Wang Lin meringkuk dan berkelahi dari penjahat itu tiba. Tinju itu tidak mengandung kekuatan yang kuat tetapi membawa mantra dengan budidaya penuh. Lelaki tua itu menggunakan baju besi. Ini bukanlah pukulan kekuatan melainkan pukulan mantra. Saat pukulan itu jatuh, badai pasir dengan cepat menyusut ke arah Wang Lin seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Gemuruh yang menggelegar menggema saat ini dan menyebar ke seluruh planet. Mereka bahkan menyebar keluar planet ini dan menggema secara luas. Tubuh Wang Lin terkena kekuatan elemen kayu dan tanah. Mantra kuno abadi meletus, menyebabkan Wang Lin terus pulih sehingga dia tidak mati. Saat kedua esensi itu tiba, Wang Lin mengerahkan kekuatan dan merentangkannya seperti anak panah. Dia menembus badai pasir dan melesat ke angkasa. Kecepatannya terlalu cepat. Selain dao kuno dan menusuknya, dia juga memanfaatkan serangan lelaki tua itu dengan kekuatan penuh. Jika bukan karena mantra kuno abadi, bahkan dengan tubuh dao kuno saat ini, dia pasti sudah mati. Namun, dengan mantra kuno abadi yang melindunginya, selama itu tidak terlalu lama, tubuhnya tidak akan hancur. Meminjam kekuatan pihak lain, kecepatannya telah melebihi seorang penguasa Arcane Void dan mencapai kecepatan seseorang yang telah melewati beberapa Arcane Tribulan. Planet 5 elemen sepertinya akan runtuh, dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah sinar cahaya yang terbentuk Wang Lin, sepertinya dia akan keluar dari dunia gua. Sinar cahaya ini menyerang menara yang dilindungi oleh penghalang cahaya dan menabraknya. Wang Lin telah menggunakan dirinya sebagai harta terkuat untuk menghancurkan menara perlindungan. Cahaya di sekitar menara retak dan terdistorsi. Namun, karena bisa runtuh sepenuhnya, bagian yang diaktifkan dengan Wang Lin pecah dan dia masuk. Baru setelah dia menyerang, penghalang itu runtuh menjadi beberapa bagian. Tubuh Wang Lin menerobos penghalang dan tidak berhenti sama sekali. Dengan kekuatan yang kuat dari serangan itu, dan mantra kuno abadi miliknya, dia diluncurkan dengan menara. Menara itu bergetar dan lubang raksasa muncul akibat tabrakan Wang Lin. Fragmen dari celah itu dengan cepat menghilang di hadapan Wang Lin. Saat Wang Lin masuk ke lantai 2, dia segera melihat seorang lelaki tua penuh dengan kekuatan 5 elemen di dalamnya. Meski lelaki tua itu tampak tua, rambutnya hitam. Dia duduk di sana seolah-olah sedang mengembangkan mantra, tapi dia terkejut dengan kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba dan membuka matanya. Saat Wang Lin melihat pria ini, jantungnya berdebar kencang. Jika lelaki tua ini sedikit lebih muda, dia akan terlihat seperti Naduo. Mata lelaki tua itu juga berisi roda jantung 9 siklus. Keluar dari sini, raungan mengejutkan datang dari lantai 2. Itu dipenuhi dengan kemarahan dan menyebar ke seluruh planet. Lelaki tua dari lantai 2 gemetar dan matanya dipenuhi rasa kagum dan takut. Bahkan ekspresi malas Yun Yifeng pun menghilang dan digantikan dengan rasa hormat. Setiap orang yang merasa cemas, mereka jelas takut pada pemilik suara ini. Ketika suara ini memasuki tubuh Wang Lin, tubuh kuno abadi miliknya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pikirannya bergemuruh dan dia batuk darah, mundur seperti orang gila, sepertinya dia akan keluar dari lantai 2 karena suara gemuruh ini. Kesenjangan antara tingkat budidaya mereka terlalu besar. Namun, Wang Lin tidak mau diusir seperti ini. Dia masih belum melihat orang di lantai pertama. Saat ini, matanya dipenuhi dengan ketegasan dan kekejaman. Wang Lin tidak hanya kejam terhadap orang lain tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Saat dia didorong mundur, dia menunjuk tangannya dan pedang darah muncul. Menahan luka di tubuhnya, dia melemparkan pedang darah ke depan tepat saat dia hendak didorong keluar dari menara. Dengan gelombang ini, pedang darah terbang menuju lantai pertama. Pada saat yang sama, Wang Lin batuk darah sambil mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke lantai 2. Nyali yang luar biasa. Orang tua di lantai 2 berdiri, dan menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya untuk meraih pedang darah itu. Namun, pada saat ini, tangan kiri Wang Lin, yang telah dia tunjuk sebelumnya, meledak dengan mantranya. Berhenti, Wang Lin adalah yang terbaik. Dia tahu bahwa dengan tubuh abadinya, dia tidak akan mati meskipun dia terluka parah. Karena dia tidak akan mati, dia akan mengambil risiko.
Biarpun dia terluka parah, dia punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Di bawah pengaruh mantra stop, tangan kanan lelaki tua itu berhenti. Hanya sesaat sebelum mantranya berakhir, Wang Lin terkena pantulan dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Kabut darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari pori-porinya, tapi di matanya, itu sepadan. Jeda lelaki tua itu membuat pedang darah itu menembus lantai pertama, menciptakan celah 3 inci sebelum melesat keluar dari sisi menara lain. Wang Lin mundur saat dia menatap celah 3 inci, dan matanya dipenuhi dengan kedamaian. Dia melihat bahwa di dalam lantai pertama, tidak ada penggarap, hanya satu set baju besi hitam. Warna hitam pada armor itu seperti malam dan bisa memperpanjang semua cahaya. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengeluarkan darah. Pedang darah itu ingin kembali ketika sebuah tangan putih menangkapnya. Itu adalah lelaki tua dari lantai 2. Dia telah keluar dan mengambil pedang darah. Tidak peduli seberapa keras pedang darah itu. Berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri. Di luar menara, lelaki tua yang mengenakan baju besi kayu dan tanah memasang ekspresi sangat hormat saat dia mengepalkan tangan dan berbicara, "Salam, kakak senior Ma." "Salam, Paman Ma." Yun Yifeng yang bangga juga terkejut. Matanya dipenuhi rasa hormat yang membara saat dia menggenggam tangannya. "Salam, kakak senior Ma." 3 orang yang tertahan oleh ledakan bayangan Dao kuno semuanya dengan hormat menggenggam tangan mereka. Wang Lin mundur ke kejauhan dan melihat semua ini. Dia mengerti bahwa dia telah mengusir semua petani asing di sini. Orang tua bernama Ma akan terlihat persis seperti Naduo jika dia lebih muda. Jelas dia adalah orang yang dia lihat di klan guntur tersebar, dia adalah pemimpin kelompok pembudidaya asing ini. Pakunya sudah dicabut dan tidak ada yang disembunyikan. Wang Lin telah melihat semuanya, jadi dia tidak akan tinggal diam. Dia mengambil keputusan. Meski lukanya serius, dia tidak panik. Dia menunjuk ke langit. Saat dia menunjuk ke langit, ada kilatan rasa dingin dari lelaki tua bernama Ma, yang berjalan keluar dari lantai 2. Dia menatap Wang Lin dan bergegas maju. "Kamu telah mengganggu kultivasi orang tua ini, kamu pantas mati. Kamu ambil satu langkah lagi, kamu pantas mati." Saat lelaki tua itu melangkah keluar, kata-kata dingin Wang Lin bergema. Meskipun darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, kata-katanya penuh dengan tekad. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah ada sosok raksasa yang melayang di atas. Di saat yang sama, sepasang mata raksasa muncul di langit. Sepasang mata ini benar-benar kejam, tanpa warna apapun di dalamnya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak ada bedanya dengan segumpal debu. Orang tua bernama Ma terguncang ketika dia menatap mata di langit. Pupil matanya menyusut dan kakinya tiba-tiba berhenti. Dia tidak lagi berani mengambil langkah lain. Gelombang muncul di hati lelaki tua bernama Ma. Ada rasa tidak percaya dan kaget yang tidak bisa disembunyikan, dan ini terlihat jelas dari ekspresinya. Di sampingnya, lelaki tua dengan pelindung kayu dan tanah juga tidak berani bergerak. Saat dia melihat sepasang mata di langit, wajahnya langsung menjadi pucat dan jantungnya berdebar kencang. 3 lainnya juga gemetar karena dikejutkan oleh tatapan dari langit. Yun Yifeng terkejut sesaat, tapi perasaan itu segera digantikan oleh rasa takut. Dia memandang lelaki tua bernama Ma, dan setelah melihat ekspresi lelaki tua itu, wajahnya langsung menjadi pucat. Dao surgawi. Orang tua bernama Ma merenung dalam diam, dan setelah sekian lama, dia menatap Wang Lin dengan dalam. Ada niat membunuh dan keserakahan tersembunyi di matanya, tapi dia tetap tidak berani mengambil langkah itu. Dia tidak berani bertaruh. "Kembalikan pedangnya padaku." Wang Lin perlahan mundur dan melangkah ke langit. Dari pandangan orang-orang di bawah, dia berada di antara alis mata yang kejam itu. Tangan kanan lelaki tua bernama Men itu memegang pedang darah. Setelah merenung sejenak, dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya terkejut dengan fakta bahwa Dao surgawi, tetapi orang tua ini tidak percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk memperkuat saya. Kalau tidak, kamu tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu." Lelaki tua bernama Ma itu mengangkat kaki dan perlahan menurunkannya. Namun, dia memulainya pada Wang Lin, mencari perubahan apapun pada ekspresi Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis dan dengan lembut berkata, "Itu memang tidak bisa memakanmu, tapi kamu masih harus mengingat pedang itu padaku." Pengakuan lisannya menyebabkan lelaki tua bernama Ma itu mengerutkan kening dan membuatnya tidak yakin.
Kakinya berhenti dan dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama, tapi dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari. Melihat ekspresi Wang Lin, karena dia berani, dia harus bersiap. Kembalikan pisau dalam 3 tarikan napas. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. 3 napas berlalu dalam sekejap. Orang tua itu, pada akhirnya, mundur dari langkah terakhir dan melemparkan pedang darah ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak mengambil tetapi Nether Beast yang ilusinya. Selamat tinggal, Wang Lin menggenggam tangannya dan mundur. Dengan satu langkah, dia meninggalkan planet 5 elemen dan terjun ke dalam terkunci. Wang Lin mundur ke langit dan mendarat di belakang Nether Beast raksasa dengan 2 langkah. Nether Beast tidak terlihat saat Wang Lin ditemukan. Sekarang setelah muncul, Wang Lin dengan susah payah duduk di punggung. Dia menanggung semua luka di tubuhnya saat dia menatap planet 5 elemen. Setelah melihat bahwa tidak ada perubahan pada planet 5 elemen, Wang Lin tahu bahwa pihak lain tidak berani bertaruh. Sebenarnya, meski mereka berani berjudi, Wang Lin masih punya pilihan lain. Dia masih memiliki busur Li Guang. Meskipun dia tidak ingin menggunakannya sekarang, jika menghadapi krisis, dia akan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Meskipun Wang Lin terluka dalam perjalanan ke planet 5 elemen ini, perolehannya juga besar. Dia menekan tubuhnya beberapa kali dan menekan rasa sakitnya. Nether Beast perlahan mundur dan meninggalkan ruang di sekitar planet 5 elemen. Itu muncul kembali di Brilliant Void. Orang tua bernama Ma itu, tingkatnya bahkan lebih tinggi daripada penguasa. Bahkan jika dia belum mencapai tahap Void Tribulan, dia pasti telah melewati beberapa arcane Tribulan. Juga, lantai pertama menara berisi baju zirah, bukan seseorang. Budidaya sekte Guiyi ini sangat aneh, mereka sebenarnya mengandalkan baju besi. Baju besi di lantai pertama itu kemungkinan besar milik lelaki tua bernama Ma. Jika itu benar-benar miliknya, tingkat pemikiran apa yang akan dia capai setelah memakainya? Wang Lin berpikir. Setelah Wang Lin pergi, lelaki tua bernama Ma menjadi murung dan menatap ke langit. Dia ragu-ragu dan tidak bisa memutuskan antara menahan atau menyerang. Dia tidak yakin apakah Wang Lin benar-benar sudah menyiapkan cadangan. Namun, karena Wang Lin berani datang ke tempat berbahaya seperti itu dan bahkan memaksanya mengembalikan pedang darahnya, Wang Lin pasti sudah bersiap. Sambil memikirkannya, mata lelaki tua bernama Ma itu menjadi dingin. Saat dia berdiri di sana, lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Orang tua yang mengenakan baju besi berelemen ganda dengan hormat berdiri di sana dan tidak berani mengeluarkan suara. Ada juga 3 pria parubaya dari lantai 5 hingga 7. Mereka semua dengan hormat berdiri di sana dan sepertinya takut pada lelaki tua bernama Ma ini. Setelah sekian lama, lelaki tua bernama Ma itu tiba-tiba berkata, bagaimana cara menanamnya? Meskipun kata-katanya tidak ditujukan kepada siapapun, hanya Yun Yifeng yang memikirkan dan menjawab secara perlahan. Junior tidak percaya bahwa Dao Surgawi dapat membesarkan kita. Paman menemukan beberapa petunjuk tentang Dao Surgawi, dan saya mencarinya selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak menemukan apapun, saya punya beberapa ekonomis. Dao Surgawi telah terpecah. Meski anak itu menjadi membingungkan, itu belum lengkap. Meskipun Dao Surgawi yang tidak lengkap dapat menghidupkan semua makhluk hidup, ia tidak dapat menghidupkan mereka yang memiliki transmisi yang kuat. Dia pasti datang ke sini karena dia mengetahui kita datang dari luar dunia gua entah dari mana. Sekarang adalah momen kunci untuk menemukan jiwa ketiga, dan dia harus membatalkan hal ini. Jadi, dia datang ke sini untuk memaksa kita keluar dari persembunyian, dan sekarang dia tahu segalanya tentang kita, dia bisa membuat rencana. Tentu saja ini hanya dugaan Junior. Jika ini benar-benar alasan dia datang, dia benar-benar sesuatu. Seharusnya begitu. Selain Dao Surgawi, dia harus memiliki rencana cadangan jika dia berani datang ke sini dengan tenang. Mata lelaki tua bernama Ma itu berbinar dan dia mengalihkan pandangan dari langit. Dia memandang semua orang yang hadir dengan ekspresi muram dan hendak kembali ke menara. Namun, pada saat ini, suara tenang menggema di seluruh planet 5 elemen. Apakah kalian semua mengatakan bahwa klan Dao kuno hanyalah orang barbar? Saat suara itu muncul, ekspresi lelaki tua bernama Ma berubah, pupil matanya mengecil, dan keringat dingin menutupi dahinya. Meski suaranya tenang, namun bisa membuat hati bergetar. Orang tua bernama Ma bukanlah satu-satunya yang seperti ini.
Ekspresi Yun Yifeng berubah drastis dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Ada juga 3 lainnya. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Sedangkan laki-laki tua yang mengenakan baju besi berelemen ganda, wajahnya segera menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Suara itu memasuki hati semua orang, dan rasa takut muncul dari tubuh mereka. Ketakutan ini cukup kuat untuk menghancurkan kekuatan hidup mereka. Pria parubaya ketiga itu batuk darah dan tubuh mereka gemetar saat mundur. Tampaknya olah ada orang tak kasat mata yang mendekat dan mendorong mereka menjauh. Dunia berubah warna dan awan berhamburan. Saat riak bergema, sesosok samar muncul dan berjalan menuju planet ini. Sosoknya tidak tinggi, namun terlihat menyebabkan bumi bergetar dan menyebabkan planet 5 elemen hampir runtuh. Setiap orang diliputi rasa takut, seolah-olah sosok ini mempunyai kekuatan untuk menghancurkan surga itu sendiri. Setelah dia muncul, seluruh planet menjadi sunyi senyap. Bahkan matahari di langit pun menghilang. Apakah kalian semua mengatakan bahwa klan Dao kuno hanyalah orang barbar di hadapan sekte Guiyi? Suara acuh tak acuh datang dari sosok samar-samar itu. Sosok itu berjalan maju, dan tidak ada yang berani melawan sama sekali. Sosok itu tiba di hadapan lelaki tua yang mengenakan baju besi berelemen ganda dan dengan sengaja mencengkeram leher lelaki tua itu. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tekanan yang mengejutkan tidak pernah berhenti. Orang tua berbaju zirah tidak bisa melarikan diri atau melawan. Saat dia ditangkap oleh sosok itu, dia mulai meronta dengan susah payah. Sosok samar itu dengan lembutnya lokasi tangan dan suara gemuruh. Armor elemen ganda Guiyi sekte yang kuat milik orang tua itu hancur seperti selembar kertas dan menghilang. Kaulah yang menyatakan. Sosok samar itu menarik lelaki tua itu mendekat dan menatapnya dengan dingin. Adegan ini menyebabkan kaki lelaki tua bernama Ma itu gemetar. Bukan hanya dia, Yun Yifeng juga sama. Agung, Grand Empyrean, bibir lelaki tua bernama Ma itu bergetar. Hanya ada satu orang yang bisa dengan santai menghancurkan baju besi sekte Guiyi dan melontarkan pendapat tentang rasa tidak hormat kepada klan Dao kuno. Xuan Luo Kaisar Agung. Orang tua bernama Ma itu batuk darah dan mundur beberapa langkah. Ketakutan di matanya sangat mengerikan. Nove, lep dalam. Kamu masih mengenali orang tua ini. Suara tenang sosok samar itu masuk ke telinga lelaki tua bernama Ma. Hal ini menyebabkan jantung bergetar, dan dia terus mundur. Gigi lelaki tua bernama Ma itu bergetar. Dia melihat sosok yang samar-samar itu dan dengan jelas mengenali sosok itu. Kekaburan ini bukan disebabkan oleh mantra melainkan efek unik yang dihasilkan dari tekanan 9 matahari. 9 matahari legendaris dari benua astral abadi, kecuali seseorang dari keluarga atau generasi yang sama, jarang terlihat kemunculannya. Perbedaan besar dalam tingkat budidaya dan tekanan di Grand Empyrean, menciptakan suasana aneh yang membuat sosok mereka kabur. Jika mereka tidak menginginkannya, maka akan sulit bagi salah satu dari 9 matahari lainnya untuk melihat penampakan aslinya. Tidak perlu membicarakan orang-orang yang lemah seperti semut sebelum Xuan Luo. Saat kata-kata itu bergema, Xuan Luo dengan lembut meremas tangannya dan suara gemuruh di seluruh dunia. Orang tua yang kehilangan baju besinya roboh menjadi daging dan darah yang menghilang di tangan Xuan Luo. Xuan Luo dengan santai membunuh seseorang dan kemudian memposisikan tangannya seolah ingin menghilangkan bau kematian di tangannya. Dia berbalik dan melihat orang-orang lain di sini. Saat mendekatnya menyapu, hati semua orang yang masih hidup bergetar. Selain lelaki tua bernama Ma dan Yun Yifeng, kaki semua orang menjadi lemah dan mereka tergeletak di tanah. Orang tua bernama Ma mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Namun, kakinya gemetar karena telah mencapai batas kemampuannya. Wajah Yun Yifeng cetak pasi dan butiran keringat mengalir, membasahi pakaiannya. Ketika mata Xuan Luo menyapu, seolah-olah langit telah runtuh menimpanya, membuatnya berlutut dan berdoa. Namun, kebanggaan di hatinya tidak memungkinkan dia untuk berlutut. Pada saat ini, dia gemetar dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang diremas. Nak, kamu tidak buruk. Grand Empyrean Xuan Luo meletakkan tangannya di belakang punggung. Setelah menyapunya, mengumpulkannya kembali ke Yun Yifeng. Sangat sulit untuk terus melawan tekanan di bawah saya. Sayangnya, kamu bukan dari Dao kuno. Sayangnya, Xuan Luo menghela nafas.
Ketika dia menariknya, Yun Yifeng tidak bisa lagi menahan tekanan. Dia batuk darah dan jatuh di tanah. Orang tua bernama Ma menahan napas beberapa kali lagi. Wajahnya pucat dan dia tersenyum pahit sebelum menyerah melawan. Dia tahu bahwa jika dia terus melawan, dia pasti akan mati. Ekspresinya menjadi redup saat dia berlutut dan tidak bergerak. Tolong berikan wajah sesepuh kepala Gui Yi Sekte dan biarkan kami pergi. Kami akan segera meninggalkan dunia gua ini dan tidak akan pernah datang lagi. Tangan kanan Grand Empyrean Xuan Luo meraih lantai pertama menara. Lantai pertama runtuh, menampilkan apa yang ada di dalamnya sepenuhnya. Armor hitam itu memancarkan cahaya aneh saat puing-puing berjatuhan. Aku akan mengambil baju besi ini. Ketika Sekte Gui Yi Anda merasa Anda memiliki kualifikasi untuk mengambil kembali, ambillah secara pribadi dari orang lain. Kata-kata Grand Empyrean Xuan Luo tenang, dan armornya sepertinya ditangkap oleh kekuatan 5 elemen. Armor itu terbang menuju Xuan Luo dan menghilang di hadapannya. Kemudian Xuan Luo berbaur dingin dan menghilang di kedamaian. Setelah Xuan Luo pergi, suaranya memasuki hati semua orang di planet 5 elemen. Ini bukan waktunya kalian semua pergi, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Baru setelah Xuan Luo pergi untuk waktu yang lama barulah lelaki tua bernama Ma berdiri dengan ekspresi yang rumit. Sisanya juga secara bertahap berdiri. Yun Yifeng mengatupkan giginya saat dia melihat ke langit ke arah tempat Xuan Luo pergi. Ekspresinya sangat suram. Cepat atau lambat, aku akan menjadi Grand Empyrean, menjadi matahari terbenam. Yun Yifeng menggenggam tangannya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, lelaki tua bernama Ma itu menghela nafas. Dia melihat sekelilingnya, dan ekspresinya sangat suram. Orang tua bernama Ma perlahan berkata, lupakan saja. Rencana yang telah kita tunggu-tunggu tidak memiliki peluang untuk berhasil sekarang. Bahkan jika kita yakin untuk menang, dengan dia di sini, kita tidak dapat menyelesaikannya. Wang Lin itu datang dari arah yang sama, tetapi berdasarkan fakta bahwa mereka tidak muncul pada saat yang sama, dan ekspresi Wang Lin sebelumnya, dia sepertinya tidak tahu tentang Grand Empyrean Xuan Luo. Dengan mengingat hal itu, alasan mengapa Grand Empyrean Xuan Luo tidak membiarkan kita pergi menjadi jelas, Yun Yifeng berbicara dengan tenang. Dia adalah murid inti dari Sekte Gui Yi dan seseorang yang bahkan menurut Xuan Luo berbakat. Dia secara alami sangat licik dan mirip dengan Wang Lin dalam hal ini. Dengan petunjuk sederhana seperti itu, dia bisa mendapatkan 80% atau 90% cerita itu benar. Apa yang dikatakan Feng Er benar, seharusnya begitu. Grand Empyrean Xuan Luo jelas sedang menguji Wang Lin. Dia pasti datang dari benua astral abadi untuk Wang Lin ini. Mata lelaki tua bernama Ma berbinar. Dahulu kala, Ye Mo meninggal di dunia gua ini dan menyebarkan 3000 tetes darahnya. Wang Lin ini pasti telah mendapatkan warisan Ye Mo dan menarik perhatian Grand Empyrean Xuan Luo. Mata Yun Yifeng bersinar dan dia mulai merenung. Grand Empyrean Xuan Luo tidak akan membiarkan kita pergi, karena dia ingin kita menjadi batu untuk mengasah pisau, untuk menguji Wang Lin. Sebelum dia pergi, dia berkata kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Jika kita tidak mengerti maksudnya, kita tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Kita semua akan mati di sini. Yun Yifeng mengusap pelipisnya. Saat Grand Empyrean Xuan Luo berjalan melewati bintang-bintang, dia melihat ke belakang sejenak. Planet 5 elemen muncul di matanya, yang berkilau karena sedikit kekaguman. Anak itu sangat licik. Sayangnya, dia adalah seorang surgawi. Aku ingin tahu siapa yang lebih licik antara Wang Lin dan dia. Seharusnya orang ini. Xuan Luo menutupi kepalanya dan terus berjalan ke depan. Sedangkan Wang Lin, dia sedang duduk di belakang Nether Beast dengan mata tertutup dan dengan cepat sembuh. Dia terluka parah selama perjalanan ke planet 5 elemen ini, tapi semuanya seimbang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia perlahan mengeluarkan udara kotor. Sekte Gui Yi adalah kekuatan yang kuat dalam mencari jiwa ketiga. Sekarang mereka telah dipaksa keluar dari bayang-bayang oleh saya, inilah saatnya bagi saya untuk terlibat dalam pencarian jiwa ketiga. Jiwa ketiga, siapa kamu? Tangan kanan Wang Lin memukul punggung Nether Beast. Binatang itu tiba-tiba melaju dan menghilang di antara bintang-bintang. Ketika muncul, ia berada di luar sungai perak di sekitar alam surgawi yang baru.
Wang Lin berdiri dan menyingkirkan Nether Beast. Dia berpikir dalam waktu lama sambil melayang di sana. Sosoknya diterangi oleh sungai perak namun memberikan perasaan kesepian, seolah-olah kegembiraan merasakan kesedihan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Wang Lin menghela napas dan melangkah maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke sungai perak. Dia melewati sungai perak dan memasuki alam surgawi. Saat Wang Lin memasuki alam surgawi, Grand Empyrean Xuan Luo keluar. Dia melihat alam surgawi sebelum dia menyamakan lengan bajunya dan mengikuti Wang Lin. Sosoknya buram dan tidak terlihat. Bahkan jika Anda berdiri di depannya, Anda tidak akan menyadari kehadirannya. Namun, saat dia masuk, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Xuan Luo. Xuan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan datangnya Wang Lin. Kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Karena kamu sudah datang ke sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Suara Wang Lin dingin dan penuh niat membunuh. Mata Grand Empyrean Xuan Luo mengungkapkan sedikit aneh. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin untuk waktu yang lama. Dia tidak berbicara atau mengungkapkan dirinya. Mungkinkah kamu benar-benar ingin aku memaksamu keluar? Wang Lin mencibir dan dia membayangkan. Tangannya, badai yang terbentuk dari 7 esensinya terbang dan menyapu area di depannya. Saat badai melanda, Wang Lin menatap dengan hati-hati, dan setelah memastikan tidak ada apa-apa, dia melangkah ke alam surgawi. Sebenarnya, dia tidak memperhatikan Grand Empyrean Xuan Luo, tapi Wang Lin selalu berhati-hati. Jika sebelumnya, itu akan baik-baik saja, tetapi dia baru saja meninggalkan planet 5 elemen. Dia takut lelaki tua bernama Ma diam-diam mengikutinya, jadi dia memutuskan untuk tiba-tiba berbalik. Jika seseorang benar-benar mengikuti, kemungkinan besar mereka akan tertipu olehnya untuk mengungkapkan diri mereka. Baru setelah Wang Lin menghilang, Grand Empyrean Xuan Luo tersenyum dan mengungkapkan kekaguman di matanya. Anak kecil ini sungguh berhati-hati. Matanya mengandung semacam mantra yang akan memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa dia sedang menatap mereka. Meskipun metode ini sederhana dan tidak semua orang pintar, namun sangat praktis. Xuan Luo tersenyum. Dia memang terkejut dengan kata-kata dan tindakan Wang Lin. Di dalam formasi 5 elemen, saya melihat sifat yang mendominasi. Di roda jantung 9 siklus, saya melihat pemahamannya. Di luar menara di planet 5 elemen, saya melihat ketegasan dan kelicikannya. Di sini, saya melihat kehati-hatiannya. Wang Lin ini sangat bagus. Namun, orang yang saya pilih harus menghargai hubungan. Saya ingin tahu apakah dia memilikinya atau tidak. Xuan Luo merenung saat dia berjalan melewati sungai perak dan memasuki alam surgawi yang indah. Langit alam surgawi berwarna biru dengan awan yang seperti gumpalan asap. Sangat enak dipandang. Tanahnya hijau segar dengan pegunungan dan sungai di kedamaian. Keharuman bumi menyatu dengan dunia, dan nafasnya akan menembus jiwa seseorang. Wang Lin kembali ke alam surgawi. Selain Dao Master Blue Dream, tidak ada orang lain yang memperhatikan kembalinya Wang Lin. Wang Lin muncul di hadapan gunung yang dia gunakan untuk budidaya pintu tertutup sebelumnya. Melihat ke langit, ekspresi Wang Lin berangsur-angsur redup. Matanya secara bertahap dipenuhi dengan pikiran dan kesedihan. Setiap tahun pada hari ini, dia ingin membuat dirinya melupakan sesuatu. Seringkali, dia menyibukkan diri sehingga dia tidak dapat mengingatnya. Namun, saat ini, setelah semuanya tenang, dia tidak bisa melupakan dirinya sendiri. Ini hari tahun ini lagi. Wang Lin menundukkan kepalanya dengan getir dan duduk. Pada saat ini, Grand Empyrean Xuan Luo sedang berdiri di puncak gunung dan diam-diam memperhatikan Wang Lin. Setelah duduk, Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan tangannya terulur. Layar hantu muncul dan mengelilingi tubuhnya. Sepertinya dia tidak mau membiarkan siapapun melihat dirinya. Dia hanya ingin menghabiskan hari ini sendirian dengan tenang. Langit alam surgawi cerah dan sinar matahari datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Sinar matahari menyinari bumi, dan tidak panas melainkan hangat. Gunung tempat Wang Lin berada sangat sepi. Dia berada di dalam layar hantu saat dia melihat ke langit untuk waktu yang lama. Wan Er, sebentar lagi, aku akan menuju ke benua astral abadi. Di sana, aku akan menemukan cara untuk membangunkanmu. Percayalah, percayalah. Sama seperti apa yang aku janjikan padamu saat itu,
bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan merebutmu kembali. Karena lingkungannya yang tenang, hati tenang dan melankolis, Wang Lin samar-samar merasa dia tidak punya banyak waktu tersisa di dunia gua. Segera, dia kemungkinan akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke benua astral abadi yang asing. Wang Lin telah pergi ke banyak tempat asing dalam hidupnya, dan kesepian menemaninya sepanjang perjalanannya. Meskipun dia kesepian, Li Muwan menemaninya, membuat kesepiannya sedikit lebih ringan dan terhenti. Hari ini adalah hari yang istimewa. Wan apakah kamu ingat? Wang Lin tidak dapat mengingat usianya sendiri, hari ulang tahunnya sendiri, tetapi dia mengingat hari ini ribuan tahun yang lalu. Ini adalah hari yang tidak bisa dia lupakan. Setiap tahun pada hari ini, dia akan menghabiskannya sendirian. Apakah dia menyembih untuk membuat dirinya lupa, melarikan diri untuk menguburnya di lubuk hatinya, atau dalam budidaya pintu tertutup di mana dia diam-diam melewati tahun-tahun. Namun, seringkali, dia minum sendiri. Anggur pedas mengalir ke tenggorokannya, namun ia tidak bisa merasakan pedasnya karena kesedihan, dan kehilangan memenuhi hatinya. Tidak peduli seberapa kuat anggurnya, ia tidak mampu menghilangkannya sama sekali. Wan aku menerima Li Qianmei, maafkan aku. Wang Lin merenung dalam hati. Dia mengeluarkan anggur di dalam layar hantu dan meminumnya. Kebaikan sebesar itu adalah sesuatu yang tidak bisa kubalas. Wan aku tidak ingin mencintai dalam hidup ini, karena kepergianmu membuatku tahu harga cinta. Aku tidak sanggup menanggungnya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu pada hari ini, layanan permintaan bantuan yang dipenuhi dengan pikiran untuk membalas dendam yang memasuki hati Wang Lin. Suara itu sangat lembut, tidak berdaya, dan akan membuat orang merasa kasihan. Suara itu membuat Wang Lin berhenti dan menoleh. Dia melihat sosok yang tidak dia kenal tapi akan dia ingat seumur hidupnya. Sosok ini adalah wanitanya. Hati Wang Lin terasa sakit, dan dia meminum semua anggur di dalam kendi. Dia membuangnya ke samping dan mengambil kendi lain. Tidak jauh dari situ, Grand Empyrean Xuan Luo sedang duduk di sana dan melihat punggung Wang Lin. Kesedihan dan kesepian yang ditunjukkan oleh sosok ini bahkan menyentuh hatinya. Wan tunggu saja, tunggu aku. Tidak akan lama lagi aku bisa melakukannya. Wang Lin meminum seteguk anggur dan membiarkannya meluap dari sudut mulut. Dia membayangkan lengan bajunya dan peti mati penghindaran surga muncul di hadapannya. Melihat Li Muwan yang tertidur di dalam peti mati, dia mengungkapkan senyuman lembut. Tapi rasanya seperti ada jarum yang menusuk jantungnya. Wang Lin menatap Li Muwan lama sekali sebelum dia dengan lembut membuka tutup peti mati. Tangan kirinya gemetar saat dia perlahan-lahan meraih peti mati sampai dia menyentuh wajah Li Muwan. Dia dengan lembut membekukan wajah Li Muwan. Rasa sakit di hati Wang Lin berubah menjadi gelombang kesedihan yang menenggelamkannya dengan kejam. Wan air mata keluar dari mata Wang Lin. Air matanya jatuh pada Li Muwan dan membasahi pakaiannya. Sepotong jiwamu telah hilang. Itu bukan lagi perintah ilahi, tapi dimanapun itu berada, tidak peduli siapa yang memilikinya, aku akan mengambilnya kembali. Wang Lin berada di dekatnya sambil mengambil kendi anggur dan meneguknya. Air matanya bercampur dengan anggur dan menjadi pahit, tapi dia meminum semuanya. Wang Lin membuang kendi anggur dan tangannya menunjuk ke titik di antara kelopak mata. Tangan kirinya menunjuk ke titik di antara alis Li Muwan dan dia menutup matanya. Ilusi wajah hantu, mimpi selama ribuan tahun. Wang Lin berkumpul ketika layar hantu di sekelilingnya terdistorsi. Wajah hantu itu meraung dan terbang, lalu menghilang di antara alis Wang Lin. Kabut di sekitar Wang Lin menjadi tebal, sehingga mustahil untuk melihat segala sesuatu di dalamnya. Xuan Luo diam-diam merenung, dan mengekspresikannya secara rumit. Dia punya beberapa ide, dan sambil menghela napas, dia menunjuk kabut di sekitar Wang Lin. Perasaan ilahinya memasuki kabut. Wang Lin, bukan karena lelaki tua ini tidak bisa mengganggumu, tapi aku perlu memahami segalanya tentangmu. Saya tidak hanya memilih satu-satunya murid saya membutuhkan seseorang yang akan mencerminkan saya dan menjaga klan Dao kuno saya, orang yang sangat penting. Xuan Luo menutup matanya. Saat dia menutup matanya, pikirannya memasuki dunia mimpi tempat Wang Lin berada. Dia merasakan kesedihan yang datang dari dunia ini. Langit gelap dan ada nyala api yang sangat besar di jarak, tibanya langit.
Suara transmisi dan mantra yang terdengar di kejauhan. Wang Lin berdiri di sana, dan kebingungan di matanya berangsur-angsur hilang. Dia melihat kembali ke arah lautan setan dan perlahan menunggu. Setelah sekian lama, dua sinar cahaya melintas di depan mata Wang Lin. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita di depan tampak pucat dan ketakutan, tubuhnya gemetar. Wanita ini seperti peri teratai, lembut dan anggun. Dia adalah Li Muwan. Pria di belakangnya memiliki wajah penuh nafsu saat dia dengan santai mengejarnya. Gadis kecil, timmu yang terdiri dari 13 orang telah dibunuh olehku. Kemana kamu bisa lari? Saat dia berbicara, dia menemukan titik di tangannya. Sebagian besar pakaian Li Muwan terkoyak, menampilkan kulitnya. Saat Li Muwan menangis, pria itu mengurungkan niatnya. Nafsu di matanya menjadi semakin kuat. Tepat pada saat ini, Li Muwan melihat Wang Lin. Hatinya lemah saat ini setelah menghadapi pelanggaran dan bahaya. Dia menyadari bahwa Wang Lin tampak lebih akrab. Itu kamu, kakak senior, selamatkan aku. Saat dia berbicara, dia mengubah arah dan langsung tiba di samping Wang Lin. Wajahnya dipenuhi kecemasan saat dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, orang ini adalah tetua dari sekte budidaya ganda dari negara Xuanwu. Dia mengetahui bahwa saya memiliki pil surga jauh. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu. Dia sangat pintar dan segera mengungkapkan pil surga jauh untuk membuat Wang Lin bertindak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut karena Wang Lin melihatnya dengan senyuman lembut. Tatapan ini membuatnya seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang dia cintai selama ribuan tahun. Tatapan ini menyebabkan Li Muwan gemetar. Kamu, saat Li Muwan hendak berbicara, pemuda di kejauhan tersenyum dingin. Dia secara alami melihat Wang Lin tetapi tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan 8 pedang terbang muncul di sekelilingnya dan menembak ke arah Wang Lin seperti angin puyuh. Wang Lin memandang Li Muwan dan secara alami menangkapnya dengan tangan tertentu. Mata Li Muwan dipenuhi rasa malu saat Wang Lin menatap pemuda penuh nafsu di balik 8 pedang. Dengan satu pukulan, 8 pedang terbang itu segera terdistorsi dan roboh. Adapun pemuda itu, saat dia bertemu mata Wang Lin, jantungnya berdebar kencang dan dia batuk darah. Saat rasa takut muncul di matanya, tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang tak terlihat. Semuanya tiba-tiba menjadi sunyi. Li Muwan tampak tercengang melihat semua ini dan lupa berjuang. Dia dipeluk Wang Lin sementara dia merindukannya. Senior, kakak senior, kamu. Setelah sekian lama, Li Muwan pulih. Wajahnya segera pucat saat dia menatap Wang Lin dengan takut-takut. Melihat Li Muwan seperti ini, Wang Lin merasakan sengatan di hatinya dan dengan lembut mengendurkan tangannya. Saya menelepon Wang Lin. Setelah Wang Lin menggumamkan ini, Li Muwan segera mundur lebih dari 1000 kaki. Dia berhenti sejenak dan takut-takut menatap Wang Lin. Dia kemudian berbaring di Wang Lin dan segera pergi. Melihat sosok Li Muwan yang jelas-jelas ketakutan, Wang Lin mengungkapkan senyuman bahagia. Namun, kepahitan dan kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di perbincangan, Grand Empyrean Xuanluo diam-diam menyaksikan semua ini, dan bahkan hatinya merasakan sakit. Dia memandang Wang Lin, dia melihat senyuman di wajah Wang Lin dan merenung dalam diam. Kesepian dan kesedihan macam apa yang bisa membuat seseorang mencari kegembiraan dalam mimpi. Xuanluo menghela nafas. Wang Lin berdiri di sana sambil tersenyum sampai sosok Li Muwan menghilang. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia berada di alam surgawi, di gunung memandang Li Muwan, yang sedang tidur di dalam peti mati. Langit tidak lagi biru, sekarang sudah malam. Malam itu ada bulan purnama seperti mimpi yang tergantung di langit. Rupanya ada sosok yang perlahan berjalan bersama di depannya. Ini adalah sosok seorang pria dan seorang wanita. Melihat bulan di malam hari, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut putih Wang Lin berkibar tertiup angin. Angin ini sangat lembut, seperti tangan Wan Er yang membekukan wajah kuno Wang Lin. Satunya terbentuk seperti 1000 tahun. Malam ini, bulan dan bintang bertebaran, dan malam ini tidak bisa tidur. Malam ini, dengan Li Muwan menemaninya, hati Wang Lin tenang karena dia tidak sendirian. Angin menyampaikan dengan kencang, dan saat mendemonstrasikan, jantung Wang Lin juga menyampaikan ke peti mati. Itu mengangkat rambut hitam Li Muwan dan dengan lembut melewatinya.
Rambut hitam di peti mati itu sepertinya ingin terbang ke langit juga, tapi pada akhirnya, ia kekurangan kekuatan dan melayang kembali ke bawah. Baru setelah cahaya bulan menjadi pekat, Wang Lin melihat sosok tua di kejauhan. Sosok tua ini dikelilingi oleh cahaya biru, dan berada di dekatnya ada seorang wanita. Wanita ini adalah Li Qianmei. Ayah dan anak sepertinya sudah lama tiba. Mereka telah menyaksikan Wang Lin memasuki mimpi dan melihat air mata jatuh pada Li Muwan. Di depan mata Wang Lin, wanita dan ayahnya berputar di bawah sinar bulan dan perlahan-lahan pergi. Namun, sosok mereka mengandung sedikit rasa kesepian, ini terutama berlaku untuk wanita itu. Wang Lin menutup matanya dan tidak mengucapkan salam. Malam ini adalah miliknya dan Li Muwan dan bukan milik orang lain. Malam itu sedikit disinai oleh matahari yang sedang terbit. Warna lain selain cahaya bulan muncul. Saat ini, Wang Lin membuka matanya dan menatap Li Muwan di dalam peti mati. Satu hal terjadi seperti 1000 tahun. Wan tunggu aku, gumam Wang Lin sambil membayangkan tangan bayangan. Peti mati itu menghilang dan Wang Lin dengan hati-hati menyimpannya. Dia menghadap langit dengan matahari dan bulan sebelum menghela napas dalam-dalam. Mata Wang Lin berbinar saat dia berada di dalam dirinya sendiri, sudah waktunya mencari jiwa ketiga. Daois 7 warna dan hantu tua Zan seharusnya menemukan beberapa petunjuk. Di luar alam surgawi, seperti yang diharapkan Wang Lin. Bahkan setelah mengalami Dao surgawi, mereka belum menyerah untuk mencari jiwa ketiga. Saat ini, mereka berada di lautan awan, bergerak dalam formasi, dan labu di atas kepala mereka menyemburkan kabut dalam jumlah besar. Kabut ini seperti panduan, dan mereka berempat perlahan mengikutinya. Mereka terbang melewati bintang-bintang dan benua terapung saat mereka bergerak menuju Al-Heaven. Hantu tua Zan mengikuti dengan ekspresi muram. Mereka menjaga keseimbangan tertentu dan tidak akan mengganggu satu sama lain. Setelah sekian lama, labu di atas keempat jenderal itu tiba-tiba mengeluarkan lebih banyak kabut. Kabut bergemuruh dan membentuk sosok raksasa. Sosok ini bukanlah manusia melainkan binatang buas yang tampak seperti anjing. Bentuknya seperti kilin tetapi berbeda dan terbuat dari kabut. Hidungnya bergerak seperti sedang mengendus sesuatu. Sesaat kemudian, binatang buas itu tiba-tiba mendongak dan tampak ganas. Ia melompat keluar dari atas kepala keempat jenderal dan menyerang ke depan. Gemuruh menggelegar bergelombang dan keempat jenderal menjadi bersemangat saat mereka mengikutinya. Mata hantu tua Zan berbinar. Sulit untuk mengungkapkan ekspektasinya saat dia mengikutinya. Binatang raksasa itu terus mengendus sambil bergerak maju. Akhirnya, ia tiba di depan benua yang ditinggalkan dan mulai mengaum. Keempat jenderal itu dengan cepat mendekat dan mendarat di benua itu. Indra ilahi mereka menggali benua itu dan mulai mencarinya dengan cermat. Hantu tua Zan juga mendarat di benua itu dan perasaan ilahinya menyebar. Tapi dia segera mengerutkan keningnya. Benua ini telah ditinggalkan dan dipenuhi. Dahulu kala, ada kehidupan di sini, dan sejumlah besar manusia tinggal di sini. Namun, saat ini, semuanya telah hilang seiring berjalannya waktu. Tidak ada kehidupan di benua itu, suasananya sangat sunyi, dan hanya aura beberapa binatang buas yang tersisa. Mata keempat jenderal itu berbinar dan mereka saling memandang. Ketika mereka melakukan ini, kekuatan destruktif meliputi benua itu. Dalam sekejap, terjadilah bencana yang mematikan dan badai yang membunuh semua makhluk hidup di benua ini. Setelah menghancurkan semua kehidupan di sini, untaian asap keluar dari benua dan memasuki mulut binatang itu. Setelah menyerapnya, binatang itu menggelengkan kepalanya dan terbang. Ah, ini juga bukan. Meskipun ini bukan tempatnya, faktanya makhluk kabut kehidupan penguasa surgawi tetap tinggal di sini untuk mengendus berarti jiwa ketiga pasti telah menjalani reinkarnasi di sini. Semakin banyak binatang kabut yang menyerap aura jiwa ketiga, semakin baik ia dapat menilai lokasi jiwa ketiga. Ia sudah melahapnya beberapa kali, jadi sudah hampir waktunya. Keempat jenderal itu saling memandang dan kemudian meninggalkan benua mati ini. Mereka mengikuti monster kabut itu ke tepi laut awan. Tempat ini menuju ke Al-Heaven. Hantu tua Zan mengikuti di belakang. Saat dia menatap binatang kabut itu, matanya bersinar. Sepertinya jiwa ketiga ada di Al-Heaven. Saya menghabiskan sebagian besar waktu di Al-Heaven. Jika jiwa ketiga benar-benar ada di Al-Heaven, maka itu adalah manusia atau binatang. Di sisi lain Al-Heaven ada Brilliant Void.
Awan 7 warna dengan cepat bergerak melalui sistem bintang. Tao 7 warna mengerutkan kening saat dia melihat setetes kristal darah di tangannya. Dia telah mencari di seluruh Brilliant Void selain planet 5 elemen. Dia telah memeriksa setiap inci sistem bintang, setiap planet, dan setiap butir debu, namun pada akhirnya, dia tidak menemukan petunjuk yang sama sekali. Sambil berpikir, Tao 7 warna mengangkat kepalanya. Dia telah melihat jiwa ketiga terbang ke Brilliant Void dalam ilusi di dalam celah di Laut Awan. Dia hanya tidak tahu apakah jiwa ketiga telah berhenti di Brilliant Void atau telah melewatinya. Karena pada saat kritis, Wang Lin telah menghentikan ilusinya dan terpaksa bangun. Memikirkan hal ini, Tao 7 warna menjadi semakin suram, dan kebenciannya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Bahkan tanpa ilusi, dengan semua darah yang aku kumpulkan selama perang antara alam dalam dan luar, aku masih bisa menemukan jiwa ketiga. Jika dia tidak berada di Brilliant Void, saya akan mencari di Sungai Suman. Saya akan mencari semua sistem bintang jika perlu. Saya tidak percaya jiwa ketiga bisa meninggalkan dunia gua. Sang Tao 7 warna memasang ekspresi muram saat dia terbang menuju Sungai Panggil. Saat dia bergerak maju, dia masih melihat darah di tangannya. Darahnya tidak berubah selama ini, tetapi Tao 7 warna tahu bahwa darah ini mengandung kehidupan orang-orang dari dunia gua. Jika ia bertemu dengan orang-orang dari dunia gua, ia tidak akan melakukan apapun, tetapi jika ia bertemu dengan mewujudkan sesuatu dari luar dunia gua, ia akan bersinar terang. Namun jangkauan tetesan darahnya tidak lebar, dan hanya ada satu tetes, sehingga akan membuang banyak waktu. Namun, dia sudah menunggu begitu lama, waktu yang dibutuhkan sekarang tidak relevan lagi. Saat dia melangkah maju, Tao 7 warna tiba di Sungai Panggil dan mulai mencari dengan cermat. Dengan pencarian seperti ini, jiwa ketiga tidak bisa bersembunyi sama sekali. Tidak akan lama lagi rahasia terbesar di dunia gua akan terungkap. Wang Lin juga sedang mencari jiwa ketiga. Wang Lin duduk di gunung dan merasakan ilahi alam surgawi. Dia menemukan King Sui di paviliun kayu di sebuah gunung di bagian barat laut alam surgawi. Kupu-kupu merah juga ada di sana bersama King Sui. Pasangan ayah dan anak perempuan itu tinggal di sana dengan damai. Saat ini, King Sui tersenyum pada kupu-kupu merah, memberikan petunjuk tentang beberapa kesulitan yang dia alami dalam pukulannya. Dia sudah sangat berbakat dan telah belajar banyak. Kultivasi tekanan pada emosi dan cita-cita. Cita-cita adalah segalanya. Dan, mata King Sui tiba-tiba berbinar dan dia melihat ke atas ke langit. Ada kilatan emosi yang rumit di dalamnya, dan sesaat kemudian, dia berdiri. Kupu-kupu, berlatihlah sendiri. Ayahmu ada yang harus dikerjakan dulu. Dengan itu, King Sui mengambil langkah dan berubah menjadi bayangan yang menghilang dari ruangan. Kupu-kupu merah melihat ke tempat ayahnya menghilang dan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Setelah memikirkannya sejenak, dia menghela napas, menutup matanya, dan mulai memejamkan mata dengan tenang. Riak bergema di gunung tempat Wang Lin berada dan King Sui keluar. Saudara senior King Sui, bantu aku menemukan jiwa. Wang Lin berdiri dan memegang tangannya ke arah King Sui. King Sui diam-diam merenung dan kemudian tiba di sebelah Wang Lin. Ekspresinya rumit, dan setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Kamu tahu identitasku." Wang Lin memandang King Sui dan mengangguk. "Dulu di alam 7 warna, kamu tidak bertanya padaku apakah aku telah menemukan jawabannya. Faktanya, saya telah bertemu. Aku tahu aku hanya dibentuk oleh pecahan jiwa. Maafkan aku karena tidak memenuhi syarat tentang ini. Aku sendiri tidak mau mengakuinya." King Sui menutup matanya dan duduk di depan Wang Lin. King Sui mendekat, "Lakukan, aku tidak tahu metode apa yang akan kamu gunakan, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Aku hanya tahu kakak senior King Sui adalah salah satu dari 7 fragmen. Mengenai 6 lainnya, saya tidak tahu. Tapi kakak senior bisa yakin. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan 3 jiwa menyatu dan menyatukan 7 fragmen. Saat aku menemukan jiwa ketiga, aku akan membunuhnya." Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke titik di antara penanda dan layar hantu terbang keluar. Itu dengan cepat berkembang menjadi wajah hantu raksasa yang melayang di atas mereka berdua. Wajah hantu itu tampak garang dan menyerang Wang Lin dan King Sui. Ia membuka mulutnya dan langsung melahap mereka berdua. Saat mereka berdua dilahap, pikiran mereka bergemuruh.
Seolah-olah guntur telah meledak dan membawa indera ilahi mereka kembali ke zaman kuno, ketika jiwa penguasa surgawi 7 warna terbelah menjadi 3 jiwa dan 7 bagian. Cari jiwa ketiga. Itu mirip dengan bagaimana dia memasuki ilusi Daois 7 warna, tapi kali ini, King Sui adalah pemandunya. Wang Lin menggunakan layar hantu untuk memasuki ilusi untuk menemukan kebenaran masa lalu kuno. Di dalam ilusi ini, langit berwarna merah darah dan bumi juga berwarna merah, seolah-olah berlumuran darah. Bau darah terlalu kental, dan tepat setelah Wang Lin muncul, dia merasakan perasaan tercekik dari dadanya. Seolah-olah ada batu besar yang menindih dadanya, membuatnya sulit bernapas. Melihat sekelilingnya, Wang Lin melihat potongan tubuh yang menutupi tanah. Ada mayat di mana-mana, tapi hanya sedikit yang utuh. Masih ada mata yang dipenuhi ketakutan sebelum kematian. Ada juga sosok samar yang tercetak di matanya. Ini adalah istana fana. Biasanya, tempat ini terang, tapi sekarang berlumuran darah, menjadikannya istana kematian. Kedengarannya keras terdengar dari kejauhan. Saat sejumlah besar debu berserakan, Wang Lin melihat sebuah istana runtuh di kejauhan. Ada seorang pria berlumuran darah sedang menggendong seorang pria berkerajaan, menatapnya dingin dan dia diselimuti oleh niat membunuh yang gila. Keluargamu telah menghancurkan keluargaku sebelumnya, hari ini aku akan membayarnya kembali. Pria itu meremas tangan dan pria itu memegang kerajaan itu meledak. Darah berceceran di tubuh dan wajah pria itu. Pada saat yang sama, sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Ratusan penggarap kuno mendekat dan tiba di atas istana. Namun, saat mereka mendekat, pria itu tiba-tiba mendongak dan matanya menunjukkan merah yang jahat. Lampu merah terbang keluar dan berubah menjadi sambaran petir merah. Ia terbang ke langit dan menembus semua penggarap. Hanya butuh beberapa saat, dan ratusan petani gemetar sebelum mereka roboh. Jire alam, Wang Lin menahannya sambil melihat sekeliling. Dia memandang pria yang berlumuran darah itu dan matanya menunjukkan pencerahan. Ini hanyalah ilusi pertama di negara air jernih. Wang Lin melangkah menembus darah di tanah dan berjalan menuju pria itu. Mewarnai bumi menjadi darah merah dan darah yang berserakan membawa kebencian King Sui. Itu sangat padat, tidak bisa terhanyut sama sekali. Jika surga mencoba menghentikanku, aku akan membunuh surga. Jika para dewa mencoba menghentikanku, aku akan membunuh para dewa. King Sui menatap ke langit ketika ratusan petani runtuh. Wajahnya dipenuhi niat membunuh. Saya ingin dunia dipenuhi sungai darah. Saya ingin dunia menanggung akibatnya dan mengakibatkan kematian saya. Suara King Sui menggema di seluruh dunia, mengungkapkan kesuraman di hati. Ketika Wang Lin mendekat, dia melihat bagian belakang King Sui berlumuran darah. Sosoknya sangat sedih dan kesepian. Meski balas dendam telah selesai, tidak ada kegembiraan, yang ada hanyalah kesedihan dan kesedihan serta kebencian dan kelelahan karena hidup. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior." Saat dia berbicara, King Sui tiba-tiba berbalik. Mata merah dan penuh dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Jika dia adalah orang lain, bau darah dan niat membunuh akan membuatnya ketakutan dan mundur. Namun, Wang Lin tidak melakukannya. Niat membunuh King Sui sangat mengerikan, tapi dia, Wang Lin, juga sama. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang yang sama. Alasan mereka bisa memiliki persahabatan yang mendalam dan rela mati demi satu sama lain adalah karena ini. Mata King Lin yang dipenuhi dengan niat membunuh tidak dapat mengejutkan Wang Lin. Wang Lin juga tidak hanya melihat niat membunuh di mata King Sui. Dia melihat rasa sakit, kesedihan, dan kesedihan. Sama seperti saat dia membalas dendam terhadap keluarga Teng. Ini adalah ilusi, itu benar dan salah, tapi itu bukan tujuan kita. Kakak senior, duduklah, kita akan memasuki ilusi kedua. Wang Lin berbisik sambil berjalan menuju King Sui. King Sui diam-diam merenungkan sampai Wang Lin berada di sekitarnya, lalu dia perlahan menutup matanya. Namun, dua baris air mata mengalir dan menghapus bekas darah di wajahnya. Air mata mengalir di sepanjang dan jatuh ke tanah, bercampur dengan darah. Duduklah, oke. Wang Lin berdiri di depan King Sui dan meletakkan tangannya di bahu King Sui. Setelah sekian lama, King Sui mengangguk dan duduk dengan ekspresi pahit. Dia menghela napas dalam-dalam dan membuka matanya. Wang Lin, apakah ini hanya ilusi pertama? Ya, ini hanya ilusi pertama. Wang Lin juga duduk dan menatap mata King Sui.
Ilusi yang sangat realistis, gumam King Sui dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, terkunci pada pohon utuh di istana terpencil. Pohon ini sepertinya sudah ada sejak lama, berjuang untuk bertahan hidup. Melihat pohon itu, matanya menetap di matanya yang berangsur-angsur menghilang, dan pada akhirnya, dia menghela nafas. Mari kita masuki ilusi kedua. Tangan Wang Lin membentuk segel dan lengan terbuka. Dia mewakili lengan bajunya dan dunia ilusi pertama mulai terdistorsi. Gemuruh bergelombang dan untaian gas hitam keluar dari darah di tanah, dan lengan yang patah di tanah mulai berputar. Pada akhirnya, segala sesuatu dalam ilusi pertama mengeluarkan gas hitam dan berkumpul di atas Wang Lin dan King Sui untuk membentuk wajah hantu raksasa. Wajah hantu itu mengeluarkan suara gemuruh tanpa membiarkan keduanya. Saat itu membakar mereka, hati Wang Lin dan King Sui bergemuruh. Sebuah pusaran raksasa muncul, menarik jiwa dan indera ilahi mereka ke masa lalu. Dunia berada dalam kekacauan, dan inilah inti gua. Ini adalah pusat dunia gua dan tempat pintu keluar gua berada. Pada saat ini, di area inti ini, Dao Surgawi membuka mulut dan menghidupkan Lian Dao Fei. Gemuruh menggelegar menggema, dan pada saat itulah Wang Lin muncul. Ini tampak bertahan sama dengan ilusi yang dimiliki oleh 7 warna Daois. Raungan membuat marah Lian Dao Fei saat Dao Surgawi terbelah dan menyebabkan luka serius. Pada saat yang sama, penguasa Surgawi 7 warna memasang ekspresi sedih saat tubuhnya roboh. Tubuhnya benar-benar terkoyak dan jiwa serta jiwa asal mula bercampur sebelum meledak menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen. Mereka menyebar ke segala arah. Ini berbeda dengan saat Wang Lin memasuki ilusi Daois 7 warna. Kali ini, dia adalah pemilik ilusi, jadi apa yang dilihatnya jauh lebih jelas. Hal pertama yang dilihatnya adalah 7 pecahan. Ketujuh pecahan itu berwarna pelangi. 7 bagian dengan warna berbeda disebarkan untuk bereinkarnasi. Salah satunya berwarna merah cerah. Fragmen ini mengendalikan pembantaian dan berisi kejadian mengejutkan penguasa surgawi 7 warna. Ada banyak jiwa di sekitar pecahan merah, mereka semua adalah jiwa orang-orang yang telah dibunuh oleh penguasa surgawi 7 warna. Pada saat ini, pecahan merah menyala semuanya dan bersinar terang saat terbang ke kejauhan. Wang Lin merasakan aura King Sui dari pecahan ini. Saat pecahan merah menghilang ke dalam, Wang Lin melihat sesosok tubuh mengembun di dalam. Sosok ini adalah King Sui. Ada juga sebuah fragmen berwarna biru, dan fragmen ini berisi bakat penguasa surgawi 7 warna. Untuk bisa mencapai Void Tribulan berarti dia pasti memiliki bakat sebagai putra surga tercinta. Jiwa biru ini dengan cepat terbang menjauh, tapi sekali lagi, Wang Lin merasakan aura yang sangat dia kenal. Aura ini menyebabkan jantungnya berdebar kencang, dan dia hampir tersentak. Saat jiwa biru hendak menghilang ke dalam gambarannya, Wang Lin melihat sosok kabur di dalam pecahan itu. Sosok ini adalah Si Tunan. Pantas saja kemajuan Si Tunan begitu mengejutkan dan tingkat kemundurannya terus berubah. Jadi dia adalah bagian bakat penguasa surgawi 7 warna. Fragmen ketiga berwarna oranye. Cahaya oranye ini lembut tetapi memenuhi aura lurus. Saat terbang, semua pelaku kejahatan akan gemetar di bawah cahaya oranye ini. Cahaya oranye ini adalah hati nurani penguasa surgawi 7 warna. Jiwa yang terbentuk dari fragmen ketiga akan menjadi seseorang yang berintegritas. Untuk melindungi seseorang atau sesuatu, dia akan melakukan apapun, dan tidak ada godaan yang bisa menggerakkannya. Saat fragmen ini akan menghilang ke dalam siklus tayangan, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa sosok itu adalah King Lin. King Lin adalah kaisar alam surgawi hujan. Dia telah mempengaruhi godaan dari penguasa dan hampir menghilangkannya. Namun, dia telah melakukan semua itu untuk menjaga alam surgawi hujan. Semua ini karena dia adalah fragmen ketiga. Ada juga fragmen keempat. Fragmen keempat ini berwarna kuning dan cahayanya cukup terang untuk menyampaikan sistem bintang dan hampir menyaingi 3 jiwa. Warna kuning melambangkan ornamen. Jiwa ini akan menjadi seseorang yang memiliki keberuntungan yang menantang surga yang akan membuat siapapun iri. Orang ini seperti seseorang yang diciptakan oleh surga. Kemanapun dia pergi, harta karun akan datang kepadanya. Setiap kali dia bertemu musuh, kemungkinan besar mereka akan bunuh diri. Ketika bagian jiwa baik keempat akan menghilang ke dalam siklus tayangan, Wang Lin melihat sosok samar-samar keserakahan. Fragmen kelima berwarna hijau.
Lampu hijau ini melambangkan sebatang pohon yang bermaksud menebarkan cabang-cabangnya. Fragmen ini dibentuk oleh penguasa surgawi 7 warna. Jika jiwa ini fana, maka ia akan memiliki banyak anak. Jika jiwa ini adalah seorang yang menyala-nyala, tingkat pemanasannya tidak akan tinggi, tetapi dia akan sangat mahir menggunakan avatar, seperti cabang di pohon. Jiwa ini tertutup lampu hijau dan tidak terang. Samar-samar menghilang ke dalam siklus yang diputar, namun Wang Lin masih melihat sosok buram yang muncul saat menghilang. Roh Daois tersebar. Itu dia. Wang Lin merasa puas di jantung sepertinya telah terakumulasi selama lebih dari 2000 tahun. Fragmen ke-6 adalah nila. Cahaya nila ini memancarkan dua perasaan. Yang satu lembut seperti air, dan yang lainnya dingin seperti es. Fragmen nila ini dibentuk oleh cinta yang memiliki penguasa surgawi. Meskipun dia memiliki banyak selir, dia hanya memiliki satu pasangan Dao, Fang Sanmeng. Fragmen ke-6 berisi perasaan rumitnya tentang cinta. Dia mencintai Fang Sanmeng tapi juga membencinya. Karena cinta dan benci ini, jiwa ke-6 ini berbeda dari yang lain. Fragmen ke-6 bukanlah laki-laki, tapi perempuan. Aura yang keluar dari wanita ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Dia tiba-tiba mendongak, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah mengira wanita itu adalah salah satu pecahan satu jiwa penguasa surgawi 7 warna. Ketika fragmen ke-6 menghilang, sosok buram terungkap. Sosok ini mengandung ketidakpedulian dan kelembutan. Ekspresi rumitnya berlanjut hingga ketidakpedulian menutupi kelembutannya sehingga orang lain hanya akan merasakan dinginnya. Wajah Wang Lin pucat. Dia mengenali sosok itu. Dia tidak berani percaya ini benar. Mu Bingmei. Mu Bingmei adalah titik temu antara kelembutan dan ketidakpedulian. Hidupnya, tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi, tetap sama. Hubungannya dengan Wang Lin hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang rumit dan rumit. 7 fragmen dipisahkan menjadi jiwa masing-masing. Meskipun mereka mempunyai hubungan satu sama lain, hubungan itu sangat lemah. Kecuali jiwa ketiga itu menyatu, ketujuh bagian itu akan tetap terpisah dan terus bereinkarnasi seperti orang lain. Fragmen ketujuh berwarna ungu, warna ekstrim. Roh ketujuh adalah kemarahan dan kegilaan penguasa surgawi 7 warna ketika dia pingsan, bersamaan dengan keengganannya. Dia membenci langit, dia membenci bumi, dan dia membenci wanita yang dia sayangi. Hidupnya mungkin indah, tapi dia adalah orang yang ditelannya sampai dia pingsan. Kemarahannya tidak hilang, dan menyatu dengan fragmen ketujuh. Fragmen ini adalah yang pertama menghilang, dan ditutupi oleh kemarahan dan kegilaan penguasa surgawi 7 warna. Wang Lin tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam jiwa ketujuh. Namun, samar-samar dia merasa telah bertemu dengan fragmen ketujuh sebelumnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan ketujuh pecahan itu menghilang. Kejutan yang dirasakan Wang Lin tidak lebih lemah daripada menemukan jiwa ketiga yang sebenarnya. 3 jiwa muncul setelah 7 pecahan, dan mereka terbelah ke 3 arah yang berbeda. Salah satu dari mereka memancarkan cahaya 7 warna yang kuat dan sepertinya menuju ke alam luar setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di sana ia menjadi Daois 7 warna dan mewarisi semua mantra penguasa surgawi 7 warna. Jiwa kedua terbang ke arah yang berlawanan dan memasuki cakrawala. Setelah terbit yang tak terhitung jumlahnya, ia menjadi binatang yang tampak biasa di Al-Heaven. Ingatannya perlahan terbangun, dan saat dia benar-benar terbangun, seorang lelaki tua yang berjuang menabrak planet tempat dia berada. Orang tua ini adalah hantu tua Zan. Dia telah gagal dalam arcane tribulannya, sehingga membusuk dan jiwa aslinya telah runtuh. Di saat-saat terakhirnya, dia tersenyum sedih. Dia melihat seekor binatang aneh dengan tiba-tiba melompat ke arahnya. Ini adalah kekayaan surgawi yang ditemukan oleh hantu tua Zan. Wang Lin melihat semua ini. Dia juga melihat jiwa ketiga. Jiwa ketiga terbang ke tempat terjauh, menjauh dari inti dunia gua dan menuju cakrawala. Wang Lin tidak ragu untuk segera mengejarnya dengan kecepatan penuh. Ini adalah kedua kalinya dia melakukannya. Kali ini, tidak ada Tao 7 warna atau siapapun yang mengganggunya. Dia harus mencari tahu siapa ketiga jiwa itu. Wang Lin dapat merasakan bahwa identitas dan lokasi jiwa ketiga akan segera terungkap. Jiwa terbang melalui sungai panggil dan tiba ketiga di Brilliant Void. Ia melambat di Brilliant Void seolah sedang mencari tempat untuk bereinkarnasi. Wang Lin mengikutinya,
menggunakan kecepatan penuhnya untuk menyeimbangkannya. Dia melihat ke jiwa ketiga, tetapi jiwa itu bersembunyi tanpa bayangan apapun di dalamnya. Jelas berbeda dari dua jiwa lainnya, sebelum bereinkarnasi, tidak ada penampilan. Jiwa ketiga berhenti sebentar di luar planet yang ditinggalkan. Namun, pada akhirnya, ia tidak memilih tempat ini dan terbang melewatinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin masih mengikuti jiwa ketiga. Setelah jiwa ketiga berputar di Brilliant Void, tiba-tiba ia melaju dan melesat menuju lautan awan. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia menghitung waktu yang telah berlalu. Pada saat itu, Tao Tujuh Warna pasti hanya melihat jiwa ketiga memasuki kekosongan cemerlang dan tidak pernah melihatnya terbang menuju lautan awan, karena dia telah dibangunkan oleh Wang Lin. Namun, ketika Wang Lin memikirkan hal ini, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di hatinya. Rasa dingin ini berasal dari pemikiran yang muncul di pikiran. Jiwa ketiga ini berputar-putar di sekitar Brilliant Void seolah-olah sedang mencari sesuatu. Atau mungkin ia tahu bahwa tujuh warna Daois akan mencarinya bertahun-tahun kemudian, jadi ia sengaja menahannya di Brilliant Void. Wang Lin menahannya. Dia merasa ide ini terlalu tidak masuk akal. Jiwa terbang menuju bagian belakang lautan ketiga awan dan memasuki planet pembohong. Wang Lin tiba dan menatap planet ini. Waktu berlalu. Pada hari tertentu, planet tersebut runtuh dan tersebar ke segala arah. Debu dalam jumlah besar menyebar di sekitar planet ini. Pada satu fragmen, seekor ular piton mati dan seberkas cahaya terbang ke sistem bintang. Wang Lin kaget dan bergerak dengan kecepatan penuh, mengikuti sinar cahaya itu. Dia telah menemukan jejak baru jiwa ketiga, dan sekarang dia akan menemukan siapa jiwa ketiga yang bereinkarnasi. Apakah itu makhluk fana, seorang penggarap, atau bunga atau pohon? Mungkin masih binatang buas. Wang Lin mengejar jiwa ketiga untuk waktu yang tidak diketahui di sistem bintang 4. Dia melihat jiwa ketiga bereinkarnasi berkali-kali. Untuk memahaminya, jiwa ketiga adalah seorang sarjana fana. Sarjana, ini adalah seorang kutu buku dan hanya tahu cara membaca buku sampai ia mendapat posisi sebagai pejabat. Setelah cendekiawan tersebut meninggal karena usia tua, jiwa ketiga terbang menuju 1000 tahun berikutnya. Ada pria dan wanita. Saat itu, jiwa ketiga bereinkarnasi menjadi pohon yang menjulang tinggi. Selama 1000 tahun itu, ia tumbuh dari semai hingga lai dan mati. Suatu saat, ia bereinkarnasi menjadi seorang yang cerdas. Tingkat budidaya ini tidak tinggi, dia hanya berhasil mencapai tahap formasi inti dalam hidupnya. Dia meninggal ketika umurnya habis. Waktu terus berlalu hingga jiwa ketiga memilih untuk bereinkarnasi di sebuah planet di Brilliant Void. Planet itu sangat familiar. Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa tempat ini adalah planet Suzaku. Ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Dia tidak tahu apakah ini pada akhirnya, tapi ketika dia melihat planet Suzaku, dia samar-samar menebak sesuatu. Jiwa ini berubah menjadi makhluk fana ketiga di planet Suzaku. Manusia fana ini tidak memiliki apartemen, tetapi hidupnya sangat cerah. Dia menjadi sarjana besar di negara Zhao. Namanya adalah Sudao. Wang Lin tidak melihat dirinya sendiri, tetapi mengguncang kepalanya seperti gelombang yang mengerikan. Dia tidak tahu mengapa orang ini muncul di Dao mimpinya. Dia tidak tahu mengapa Sudao diterima sebagai murid di Dao mimpi. Tampaknya olah ada siklus karma di antara mereka. Namun, Wang Lin tidak dapat menemukan penyebab karma, dia hanya dapat melihat akibat karma. Karmanya awalnya lengkap, tetapi ketika dia melihat jiwa ketiga berubah menjadi Sudao, dia menjadi bingung. Dalam kebingungannya, dia melihat Sudao meninggal karena usia tua sambil tersenyum. Setelah dia meninggal, jiwa ketiga terbang dan berubah arah sekali lagi. Kali ini, ia menuju ke Alheaven. Hati Wang Lin bergetar. Melihat berapa lama telah berlalu, itu semakin dekat dengan gambaran terakhir. Dia mengikuti jiwa ketiga jauh ke dalam Alheaven, dan jiwa tersebut menjadi seekor ikan di sungai di sebuah planet. Planet ini disebut planet Qingling. Ikan ini perlahan tumbuh dan berenang melewati sungai. Ia menghabiskan seluruh hidupnya seperti ini sampai ia mati. Namun, yang membuat fokus Wang Lin tidak seperti sebelumnya, jiwa ketiga tidak meninggalkan planet seperti di masa lalu. Sebaliknya, ia bereinkarnasi menjadi ikan lain di sungai. Berulang kali, ia memilih untuk bereinkarnasi ke sungai yang sama. Sepertinya sedang menunggu sesuatu.
Fenomena aneh ini membuat Wang Lin melihat ke planet yang dikenalnya dengan ekspresi aneh, dan dia samar-samar bisa menebaknya. Wang Lin menyaksikan jiwa ketiga bereinkarnasi ratusan kali. Selama novel terakhir, ada seorang nelayan yang sedang memancing, dan ikan yang merupakan jiwa ketiga menggigit umpan di kailnya. Nelayan itu menarik ikannya sambil tertawa. Seolah-olah ia telah bereinkarnasi ratusan kali menunggu nelayan ini, menunggu umpan ini. Neizi akan segera melahirkan. Hari ini, aku akan menangkap yang ini dan pulang. Nelayan itu adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Dia tidak besar dan terlihat agak lemah. Dia tidak terlihat seperti seorang nelayan, lebih dari seorang sarjana. Dia mengangkat tangannya dan melihat ikan di tali pancingnya. Sinar matahari menyinari perut ikan dan membuatnya tampak luar biasa. Pria itu tersenyum dan memasukkan ikan itu ke dalam tabung berisi air. Dia kemudian pergi dengan tabung itu. Wang Lin melihat semua ini dan spekulasi yang memenuhi pikirannya. Setelah beberapa saat balapan, dia mengikuti pria itu. Pria itu berjalan sebentar dan sampai di sebuah rumah sederhana di tepi sungai. Rumah itu dikelilingi bambu sehingga membentuk halaman. Ada beberapa unggas yang berteriak-teriak saat berebut makanan di sekitar seorang wanita hamil. Wanita itu mengenakan pakaian biasa, tetapi tidak menyembunyikan sosok yang baik. Dia sedang memegang keranjang dan menyebarkan pakan dari dalam keranjang. Wanita itu tampak lelah sambil memegang keranjang dengan satu tangan sementara tangan lainnya bersandar di pinggangnya. Dia menyeka keringat di dahinya saat dia melihat ke pintu, menunggu suaminya kembali. Hari sudah sore dan sinar matahari sangat menyilaukan. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari hutan bambu, dan senyum wanita itu semakin lebar. "Suer, aku menangkap ikanmu." Langkah kaki berhenti di luar pintu dan pintu bambu terbuka. Pria itu masuk sambil memegang tabung itu sambil tersenyum. "Saya tiba-tiba ingin makan ikan. Jika saya menahannya, keinginan itu akan hilang." "Kamu, tatapan wanita itu lembut. Pria itu tertawa dan berjalan keluar untuk membantu istrinya masuk ke kamar. Sesaat kemudian, asap membubung tinggi ke udara. Dari kencan, asap tersebut tampak seperti gambar dan memberikan kesan keindahan tertentu. Sosok Wang Lin melayang di dalam hutan bambu saat dia menyaksikan semua ini dan merenung dalam diam. Dia samar-samar mengerti bahwa ini mungkin menampilkan yang terbaru dari jiwa ketiga. 3 hari kemudian, saat larut malam, dunia berubah warna dan guntur bergemuruh saat hujan turun. Tetesan air hujan dalam jumlah besar menerpa bambu dan rumah. Langit dan bumi seakan terhubung oleh hujan. Petir dari langit menyinari hutan bambu di bawah. Wanita hamil itu sedang berbaring di tempat tidur di rumah sambil merasakan kesakitan. Tangannya menggenggam selimut, dan ada bidan di sekelilingnya. Di luar kamar, pria itu terlihat tenang sambil memandangi hujan di luar. Namun, kepalan tangannya mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Waktu perlahan berlalu, suara wanita itu menjadi semakin lemah. Hal ini membuat jantung semakin terasa sakit. Namun, ekspresi tidak berubah, sebaliknya, matanya bersinar saat dia melihat ke langit yang gelap karena hujan. "Saya, Xie Dongming, telah belajar sejak saya masih kecil. Saya tetap jujur dan fokus pada studi saya. Selama saya menjabat, saya bekerja untuk membantu rakyat, dan ketika saya keluar, saya tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Selama 33 tahun hidupku, aku tidak pernah melakukan apapun yang membuat malu. Ya Tuhan, sekarang anakku akan segera lahir, kenapa engkau ingin Neizi?" Tangan kanan wanita itu membentur dinding bambu. Mengalir dari darah berkeping-keping dan jatuh ke tanah sebelum tersapu oleh hujan. Saat darah dan udara menyatu, guntur bergemuruh di langit. Di saat yang sama, tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari dalam kamar, dan seluruh tubuh pria itu gemetar. Ketenangannya digantikan oleh kegembiraan dan dia dengan cepat berbalik. Pintu kamar terbuka saat bidan yang bermandikan keringat keluar dengan senyum ramah sambil menggendong bayi. "Selamat, Tuan Xie, ibu dan anak selamat." Pria itu dengan bersemangat mendekati anak itu dan, setelah melihatnya, segera memasuki ruangan. Dibandingkan dengan anak, dia lebih mengecewakan istrinya. Dia yang terbaring di tempat tidur tampak sangat pucat, tetapi dia tersenyum lembut saat menatap suaminya. Wanita itu dengan lembut berkata, "Dia laki-laki. Suer, istirahatlah sebentar, aku sudah memikirkan sebuah nama. Karena dia laki-laki, namanya adalah Xie King."
Saya ingin dia tumbuh seperti bambu yang tinggi dan menjadi sarjana besar. Pria itu tertawa. Sambil tertawa, bayi yang digendong bidan itu sepertinya sudah berhenti menangis. Dia membuka matanya dan sepertinya ada kilatan cahaya misterius di dalamnya. Kehangatan ruangan, guntur dari langit, dan tawa pria itu bercampur hingga memasuki hati Wang Lin. Wang Lin gemetar ketika segala sesuatunya tampak mengembun menjadi satu raungan yang menyebabkan tubuhnya bergetar. Wang Lin mundur beberapa langkah sambil menatap rumah itu, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memiliki spekulasi yang samar-samar sebelumnya, dan sekarang sudah dikonfirmasi, tapi itu masih menimbulkan badai di jantung. Saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi mendengar guntur atau tawa dari dalam rumah. Penglihatannya menjadi kabur dan dia hanya bisa mendengar satu suara bergema di telinga. Xie Qing, Xie Qing, Xie Qing. Jiwa ketiga adalah Xie Qing. Mulut Wang Lin terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya berantakan. Ketika dia mulai mengejar jiwa ketiga, dia berspekulasi tentang siapa jiwa ketiga itu. Dia telah memikirkan manusia, kekuatan, dan bahkan binatang buas, tapi dia tidak mengira itu adalah Xie Qing. Itu sebenarnya adalah muridnya. Wajah Wang Lin melukis pasi saat dia terus mundur. Dia adalah orang pertama yang mengetahui siapa jiwa ketiga itu, tetapi pengetahuan ini memberikan pilihan yang sulit. Membunuh atau tidak membunuh. Dunia yang bergemuruh dan guntur menjadi semakin dahsyat. Hujan turun deras dan angin menyapu hujan, menyebabkannya menari-nari di langit. Wang Lin tidak akan pernah bisa melupakan bahwa dia tersesat di sini dalam kebingungan saat mencari Dao. Dia telah bertanya kepada cendekiawan agung tentang apa itu Dao. Dia telah bertanya pada semua orang yang bisa dia tanyakan sampai dia bertanya pada Xie Qing. Xie Qing jugalah yang memberikan pemahaman dan pencerahan. Dia juga tidak bisa melupakan ketika dia duduk di puncak gunung untuk cocok tanam, bahwa Xie Qing, yang sudah tua, telah mendaki gunung dan bersumpah untuk belajar Dao darinya. Saya pikir saya memahami segalanya tentang hubungan antar manusia dan memperoleh pencerahan di dunia akademis. Saya memberi diri saya tugas untuk membudayakan dunia. Namun, di usia senja, saya tiba-tiba memperoleh pencerahan. Saya adalah seekor ikan di dalam udara. Inilah yang dikatakan Xie Qing ketika dia mendaki gunung. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia hanya memahami beberapa baris pertama, tapi dia tidak terlalu memikirkan kalimat terakhir. Pada saat itu, dia tidak berpikir untuk memikirkan kalimat terakhir itu, dan bahkan jika dia menyetujuinya, dia tidak akan menemukan jawaban apapun. Namun, saat dia menyaksikan siklus menampilkan jiwa ketiga, dia melihatnya bereinkarnasi ratusan kali sebagai ikan dan kemudian menyadari bahwa jiwa ketiga adalah Xie Qing. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudnya sekarang? Jadi ternyata aku adalah seekor ikan di dalam udara. Wang Lin menatap dengan getir ke arah cahaya hangat dari rumah. Dia ingat apa yang dikatakan Xie Qing, dan dia mengerti. Mengapa dia bertemu Su Dao dan meminta Su Dao membimbingnya untuk menjadi sarjana besar tidak hanya di Zhao tetapi juga di seluruh planet Suzaku. Ini semua karma. Wang Lin mengira dia telah menyelesaikan karmanya, tetapi dia masih menemukan bahwa karma adalah sesuatu yang dapat Anda lihat tetapi tidak dapat disentuh. Saat itu, saya secara tidak sengaja memberikan petunjuk kepada Xie Qing dan menjadikannya sebagai murid saya. Dia adalah jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna. Ini menciptakan karma di antara kita, inilah penyebab karmanya. Itu juga karena Su Dao muncul di Dao mimpiku. Pada kenyataannya, dia adalah muridku, dan dalam mimpi Dao, aku adalah muridnya. Ini membentuk siklus karma. Aku seharusnya memikirkan ini. Wang Lin mengambil satu langkah. Saat kaki mendarat, dunia bergemuruh. Langit hancur berkeping-keping dan bumi runtuh seolah ada naga yang bergerak di bawah. Semuanya hilang, hanya menyisakan rumah dan cahaya hangat dan bahagia yang datang dari dalam. Wang Lin mundur memilih yang kedua. Saat kaki mendarat, rumah itu menjadi terdistorsi dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hal ini membuat mustahil untuk mengetahui apakah rumah atau tubuh tersebut bergerak karena perlahan-lahan menjadi buram dan tertutup oleh bayangan. Sosok Wang Lin juga kabur. Ketika sosoknya menjadi jelas, dia muncul dalam ilusi pertama. King Sui membuka matanya dan menatap Wang Lin, menghela nafas. Kepahitan masih terlihat di wajahnya.
Wang Lin menggumamkan sesuatu yang hanya bisa didengarnya dan mengambil langkah mundur ketiga. Ketika langkah ketiganya mendarat, ilusi pertama istana negara King Sui yang berlumuran darah tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini menghancurkan istana, bumi dan langit, bahkan seluruh noda darah di tanah, membentuk bentang alam raksasa. Pusaran itu berputar semakin cepat sebelum membentuk wajah hantu raksasa. Cahaya hantu itu mengeluarkan suara gemuruh tanpa mengaktifkan Wang Lin dan King Sui. Dalam sekejap, ia memperdalam mereka berdua dan menghilang ke dalam tidurnya. Semuanya lenyap seiring arus waktu, dan ilusi itu runtuh. Dunia gua, alam surgawi. Di puncak gunung, Wang Lin dan King Sui membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi seperti mimpi yang begitu nyata, sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Wajah Wang Lin pucat saat dia menatap langit dengan perjuangan di matanya. Jiwa ketiga adalah dia. Angin di alam surgawi membawa energi surgawi yang padat. Jika ditiupkan ke wajah saat mood sedang bagus, akan membuat Anda merasa sangat nyaman. Namun, jika suasana hati Anda sedang rumit, sebanyak apapun energi surga yang tertiup angin, hal itu tidak akan membuat Anda merasa nyaman. King Sui berdiri dan kembali menatap Wang Lin. Setelah memikirkannya sejenak, dia tidak berbicara namun menghela nafas dan pergi. Dia secara alami tahu siapa jiwa ketiga dan bawah tanah dengan Wang Lin. Dia memahami perjuangan Wang Lin. Bahkan setelah King Sui pergi, Wang Lin masih duduk di sana, menatap ke langit. Perjuangan di matanya tidak hilang. Jika jiwa ketiga tidak relevan dengan Wang Lin, maka dia tidak akan ragu untuk melakukan apapun untuk menyegelnya atau menghancurkannya untuk mencegah 7 fragmen diserap setelah 3 jiwa menyatu. Namun, jiwa ketiga adalah Xie King, muridnya. Jika dia terpaksa membunuh muridnya sendiri, hatinya akan sakit. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela napas dan mengalihkan pandangan dari langit saat malam tiba. Dia masih belum bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan, tapi samar-samar dia punya jawaban di dalam hatinya. Namun, selain identitas jiwa ketiga, masih ada 2 pertanyaan yang mengganggu Wang Lin. Hal ini membuat kebenaran yang semula jelas menjadi kabur sekali lagi. Yang Maha Melihat adalah bagian dari Dao Surgawi. Selama pertempuran dengan Olsir, saya memasuki mempesonanya dan melihat bahwa pada awalnya, dia memperkuat fragmen ke-7. Namun, ketika saya melihat penguasa surgawi 7 warna runtuh menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen, saya melihat fragmen ke-7. Wang Lin menutup matanya dan mulai merenung. Saya melihat fragmen ke-7 menghilang ke dalam kenangan. Mungkin ia memang menciptakan karya yang luar biasa, dan setelah bereinkarnasi beberapa kali, ia dimakan oleh Yang Maha Melihat. Jiwa ke-7 berwarna ungu dan melambangkan kemarahan dan kegilaan. Dia dimangsa oleh Yang Maha Melihat. Mereka seharusnya terintegrasi menjadi satu. Namun, ketika Nether Beast menyalakan Olsir, saya tidak merasakan fragmen ke-7 sama sekali. Wang Lin membuka matanya dan ada sedikit rasa dingin. Jika perasaanku salah, itu tidak masalah, tapi jika aku benar dan tidak ada jiwa ke-7 di dalam Dao Surgawi, lalu di mana dia berada? Siapa ini? Wang Lin mengerutkan kening. Sebelumnya, Dao Surgawi tidak dapat menyalakan 4 jenderal dan hantu Tuazan, jadi saya ragu bahwa Dao Surgawi tidak lengkap. Jika tebakanku benar, maka Dao Surgawi benar-benar tidak lengkap. Satu bagian masih hilang. Mungkin bagian yang hilang adalah pecahan ke-7. Apakah ada avatar Olsir lain yang belum mati? Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Aku hampir lupa tentang Maha Melihat abu-abu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mungkin bukan dia. Di gunung, Wang Lin berpikir dalam waktu lama. Pertanyaan pertama mengganggunya, dan tidak ada jawaban. Namun, dibandingkan dengan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua lebih menyusahkan Wang Lin dan membingungkan pikiran. Saya tahu 6 dari 7 fragmen. King Sui, Situ, Keserakahan, King Lin, Mu Bingmei, roh Daois yang tersebar. Aku tidak terkejut dengan King Sui dan Situ yang merupakan bagian dari penguasa surgawi 7 warna, karena aku tidak menemukan jiwa takdir mereka di dalam retribusi ilahi. Namun, saya menemukan takdir jiwa mereka di dalam retribusi ilahi. Ini adalah metodeku untuk menemukan siapa ke-7 fragmen itu, tapi sekarang sepertinya. Wang Lin mengusap pelipisnya, dia tidak mengerti. Memiliki takdir seseorang jiwa di dalam retribusi ilahi berarti mereka adalah orang-orang di dunia gua.
Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi bagian dari penguasa surgawi 7 warna? Ada masalah di sini. Wang Lin menatap malam alam surgawi dan merenung. Dia menunjuk di antara kelopak mata, ke Nether Beast yang ada di dalam dirinya. Saya tidak dapat memahaminya, tapi secara samar-samar saya merasa bahwa masalah ini sangat penting. Bahkan mungkin itu adalah solusi untuk menyelesaikan peleburan 3 jiwa. Jika apa yang kulihat di dalam ilusi tidak semuanya benar, maka tidak ada penjelasannya. Jika apa yang kulihat benar dan King Lin dan mereka benar-benar 7 bagian, maka menemukan jiwa takdir mereka di dalam pencapaian ilahi tidak dapat dijelaskan. Mata Wang Lin perlahan menjadi merah. Dia sepertinya telah memasuki jalan buntu yang tidak dapat dia pahami atau hindari. Tidak jauh di belakang Wang Lin, Grand Empyrean Xuan Luo membuka matanya. Dia telah mengamati Wang Lin. Entah itu mimpi tentang planet Suzaku atau pencarian jiwa ketiga, dia telah mengamati semuanya. Dia telah memasuki sebuah lingkaran dan tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Xuan Luo mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ini, tubuh Wang Lin bergetar. Dia tidak menyadari keberadaan Xuan Luo, tetapi pada saat ini, seolah-olah guntur melintas di pikirannya. Itu memberikan pemikiran yang aneh. Mutasi, ini obatnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi cerah. Pada saat ini, pikiran sangat jernih, dan seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat lepas dari pikiran. Apa itu King Lin, keserakahan, Mu Bingmei, atau roh Daois yang tersebar? Pada awalnya mereka seperti King Sui dan Situ, tidak ada jiwa takdir. Namun, saat mereka memasuki siklus pemutaran berulang kali, perubahan aneh terjadi. Mereka menjadi individu nyata dan benar-benar terpisah dari penguasa surgawi 7 warna. Mereka mungkin memiliki asal-usul yang sama, tetapi setelah perubahan misterius ini, mereka menjadi penghuni dunia gua yang sesungguhnya. Mereka bereinkarnasi lagi dan lagi, berubah lagi dan lagi, berintegrasi dengan dunia lagi dan lagi. Sekarang mereka benar-benar terpisah dari penguasa surgawi 7 warna. Ini adalah kekuatan penciptaan, ini adalah kekuatan yang paling dekat dengan inti Dao surgawi. Ini adalah pengobatan. Mutasi yang terjadi pada keempatnya menyebabkan pikiranku tetap kabur. Wang Lin berkemah. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benak dan menghapus kebingungannya. Adapun King Sui dan Situ, mereka belum sepenuhnya berubah menjadi individu mandiri karena pengobatan. Mungkin jika puluhan ribu tahun berlalu dan mereka melalui siklus penciptaan lebih sering, suatu hari nanti mereka akan benar-benar terpisah dari mereka. Penguasa surgawi 7 warna karena kekuatan misterius Dao surgawi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Kejernihan dalam pikiran membuat segalanya melonjak ke berputar-putar. Jika kekuatan di dalam Dao surgawi dapat mengubah 7 fragmen, maka itu juga dapat mengubah 3 jiwa. Jika saya bisa mengendalikan kekuatan ini, saya bisa membuat jiwa ketiga mandiri. Setelah mandiri, jiwa ketiga tidak akan bisa digunakan. Jika jiwa tiga tidak dapat menyatu, maka semuanya terselesaikan. Namun, kekuatan macam apa ini? Meskipun pikiran Wang Lin jernih, dia tidak dapat membayangkan kekuatan inti dari Dao surgawi. Dao surgawinya tidak lengkap, atau lebih baik dikatakan, dia tidak dapat memahami Dao surgawi yang dia kendalikan. Karena Dao surgawi ini dapat muncul dan semua hukum serta aturan dunia akan terbentuk. Kejernihan dalam pikiran angsur hilang saat muncul di cakrawala. Di perbincangan, Xuan Luo menghela nafas. Dao surgawi, lupakan dia, bahkan aku tidak dapat memahami banyak misterinya. Hanya pada saat beruntung ketika saya menjadi seorang Grand Empyrean barulah saya memahami lebih banyak, tetapi untuk memahaminya sepenuhnya akan membutuhkan algoritma saya untuk mengambil langkah lebih jauh. Mata Xuan Luo mengungkapkan cahaya misterius. Bahkan 9 matahari sedang mencari jalan ke depan, tapi tidak ada yang bisa parkir. Kita hanya dapat menggunakan waktu ketika kita berusaha untuk bereinkarnasi untuk merenungkan. Dao surgawi pertama kali datang dari alam dewa abadi. Aku bahkan tidak tahu kapan alam dewa abadi yang misterius pertama kali muncul atau kapan orang akan sepenuhnya memahaminya. Ah! Xuan Luo mengangkat tangan dan melihat jari telunjuknya. Ada lingkaran hitam yang perlahan berputar dan memancarkan aura Dao surgawi. Di pagi hari, cahaya menghanyutkan malam. Ketika sinar cahaya menyinari bumi, Wang Lin berhenti berpikir dan menarik napas dalam-dalam.
Dia berdiri dan melihat ke atas dengan rumit. Dengan satu langkah, dia menghilang di kejauhan. Pada saat ini, sosoknya seolah bersaing dengan terbitnya matahari saat ia menerobos langit dan keluar dari Sungai Perak. Dia menggali menuju Alheaven. Riak bergema saat Wang Lin muncul dengan terkunci dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di Alheaven. Satu langkah untuk melintasi sistem bintang. Setelah dia muncul, dia tidak menyebarkan akal sehatnya tetapi menutup matanya. Xie Qing adalah muridnya, dan mereka terhubung oleh karma. Dengan hubungan ini, dia bisa merasakan keberadaan Xie Qing tanpa akal sehatnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan menoleh ke timur, memunculkannya menjadi semakin rumit. Dia merasakan bahwa Xie Qing berada di sebuah planet jauh di timur seolah-olah Xie Qing sedang menunggunya. Apakah kamu benar-benar menungguku? Wang Lin menghela nafas dan berjalan ke arah timur. Tubuhnya perlahan menyatu ke dalam dan menghilang. Pada saat ini di Alheaven, keempat jenderal sedang terbang ke depan. Binatang kabut raksasa itu menguraikan dan terus mencari. Bersinar terang seolah sudah menemukan jejak. Hantu Tuazan mengikuti keempat umum itu, dan matanya bersinar terang. Dia mengerti apa yang dimaksud dengan binatang kabut itu. Juga di Alheaven, 7 Daois berwarna masuk dari perbatasannya dengan Sungai Panggil. Dia tidak menemukan apapun di Sungai Panggil jadi dia mulai mencari di seluruh langit dengan hati-hati. Bersambung.